Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan pertemuan Chen Ping'an dengan Qi Jinglong yang ternyata adalah kultivator yang sangat terkenal di negaranya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dari Washing Mountain Manor, seorang murid Wang Dun bernama Lu Zuo mengirimkan sepucuk surat. Surat ini kemudian dikirimkan oleh penerimanya kepada seorang penghuni gunung bermarga Qi, menggunakan metode abadi komunikasi pedang terbang. Lu Zuo dan orang itu pernah bertemu secara kebetulan di Jianghu dan menganggap satu sama lain sebagai teman dekat, tetapi kenyataannya, teman itu adalah seorang jenius sejati, sedangkan bakat bela diri Lu Zuo tergolong biasa saja. Belum lagi banyaknya kultivator di gunung, bahkan dibandingkan dengan rekan-rekan muridnya Fu Loutai dan Wang Jingshan, serta kedua adiknya, Lu Zuo adalah yang paling tidak berbakat. Oleh karena itu, posisi Lu Zuo di Washing Mountain Manor pada akhirnya adalah untuk menggantikan kepala pengurus rumah tangga yang sudah tua, setidaknya membantu kakak seniornya Wang Jingshan dengan beberapa tugas rutin. Lu Zuo menyukai Washing Mountain Manor, ia menyukai suasana yang ramai dan keramahan semua orang. Gurunya dan teman-teman seperguruannya merawatnya dengan baik, dan dia merasa bahwa karena dia tidak punya banyak kemampuan untuk merawat mereka, dia harus lebih merawat mereka yang bisa dia rawat, seperti orang tua, anak muda, dan wanita di istana. Lu Zuo biasanya senang menyaksikan Wang Jingshan dengan cermat mengajarkan ilmu pedang kepada adiknya. Adiknya selalu merasa terganggu karena berkulit agak gelap, kurang halus, atau kurang cantik, dan teknik pedangnya tampak begitu jauh dari kakaknya. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengejarnya di kehidupan ini. Lu Zuo tidak tahu bagaimana menghiburnya, tetapi ia bersedia mendengarkan keluh kesahnya yang kecil dan terpotong-potong. Gurunya, yang sudah beberapa tahun tidak menjelajahi Jianghu, telah meninggalkan istana lagi. Lu Zuo bertanya-tanya kisah Jianghu macam apa yang akan dibawa kembali oleh gurunya kali ini. Wang Dun diam-diam pergi, tetapi ia pergi ke suatu tempat di luar Jianghu dan menemukan murid tertuanya, Fu Loutai. Itu adalah sebuah kota kabupaten kecil yang agak jauh dari istana, tempat ia minum bersama pria biasa itu. Muridnya, Fu Loutai, telah mempelajari beberapa keterampilan memasak dan secara pribadi menumis 3 hidangan untuk menemani anggur. Rasanya sungguh tidak enak, kacangnya terlalu asin, irisan akar teratainya terlalu hambar, sedikit pencampuran akan membantu. Namun, menatap mata muridnya dan senyum pemuda itu, Wang Dun tidak berkata apa-apa. Lagi pula, anggurnya lumayan, meskipun sayangnya, ia sendiri yang membawanya. Sebenarnya ada beberapa toples anggur plum tipis yang tersembunyi di dalam rumah bangsawan itu. Pria itu tidak pandai berkata-kata, ia hanya minum, tanpa sepatah kata pun pujian. Ketika Wang Dun berbicara tentang berbagai hal di rumah bangsawan itu, setiap kali ia berhenti, pria itu akan bersulang secara proaktif. Wang Dun kemudian akan minum bersamanya. Fu Loutai duduk diam di sampingnya. 1 teko anggur, betapapun lambatnya 2 pria dewasa minum, tidak akan bertahan lama. Wang Dun akhirnya berkata, minum bersamamu sama nikmatnya dengan minum bersama Dewa Pedang itu. Jika ada kesempatan di masa depan, dan Dewa Pedang itu mengunjungi rumah bangsawan Gunung Cuci, aku pasti akan menundanya sebentar dan memanggilmu dan Loutai. Pria itu tampak agak cemas, lalu segera meletakkan cangkir anggur dan sumpitnya, tidak, kami tidak akan cocok. Di meja yang sama dengan Dewa Pedang itu, aku tidak akan bisa berkata sepatah kata pun. Wang Dun tertawa, kalian akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Setelah kau bicara, aku ingin melihat bocah nakal mana di istana ini yang masih berani meremehkanmu. Pria itu, wajahnya memerah, ragu-ragu, Loutai mengikutiku sudah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Ketidaksenangan adik-adiknya bisa dimengerti, dan itu sebenarnya cukup baik. Pada akhirnya, mereka menjaganya. Menyadari hal ini, aku sama sekali tidak sedih, malah, aku cukup senang. Untunglah banyak orang peduli dengan kesejahteraan istriku. Wang Dun mengambil teko anggur, menuangkan beberapa tetes ke dalam cangkirnya, dan memberi isyarat kepada Fu Loutai agar tidak mengambil anggur baru, lalu berkata kepada pemuda itu, jika kau bisa berpikir seperti itu, maka mengikuti Fu Loutai bukanlah pengorbanan. Wang Dun membuka bungkusannya dan mengeluarkan sepoci anggur. Tidak ada hadiah lain, hanya membawakanmu sepoci anggur yang enak. Aku sendiri hanya punya 3 teko, aku menghabiskan sebagian besar dari 1 teko. 1 disembunyikan di rumah besar, dan aku berencana meminumnya saat aku pensiun nanti. Ini yang terakhir. Fu Loutai mengenalinya dan bertanya, Guru, apakah ini anggur kelas abadi? Wang Dun tersenyum dan mengangguk. Setelah bertanding dengan pedang abadi itu, dia melihat bahwa kualitas bela diri saya bahkan lebih tinggi daripada seni bela diri dia, jadi dia memberi saya 3 pot. Saya tidak bisa menahannya, dia bersikeras memberikannya, tidak bisa menghentikannya. Fu Loutai tertawa, orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Guru, Anda memang punya uang abadi,
bukan berarti Anda tidak mampu membelinya. Wang Dun menggelengkan kepalanya, itu berbeda. Tidak banyak orang gunung yang berjiwa Jianghu. Fu Loutai berterus terang, bukankah Anda hanya pamer bahwa Anda minum dengan pedang abadi? Kalau tidak salah, sisa pot anggur ini, setelah Anda pergi dari sini, akan dibagikan dengan teman-teman Jianghu lama itu, dan Anda akan mengobrol tentang pertandingan Anda dengan pedang abadi, kan? Pria itu dengan lembut menarik lengan bajunya, dan Fu Loutai berkata, tidak apa-apa, Tuan. Wang Dun tampak malu, lalu tertawa dan mengumpat, putri yang dinikahkan itu seperti air yang tumpah. Baiklah, baiklah, jangan mengantarku pergi. Sering-seringlah berkunjung ke istana jika kau punya waktu, itu juga rumahmu. Pasangan itu masih melihatnya sampai di ambang pintu. Di senja hari, matahari terbenam membentangkan siluet lelaki tua itu. Pria itu dengan lembut menggenggam tangannya dan berkata dengan rasa bersalah, karena dipandang rendah oleh istana, aku sebenarnya masih merasa bersalah. Aku berbohong kepada tuanmu sebelumnya. Wanita itu dengan lembut meremas tangannya, tidak apa-apa. Aku tahu, dan tuan sebenarnya juga tahu. Gunung tertindas, rumah bambu. Cui Cheng jarang keluar dari lantai 2. Julian, Zheng Dafeng, dan Wei Bo semuanya telah berkumpul. Wei Bo memegang payung minyak tung yang dibawa Chen Pingan dari tanah suci bunga teratai saat itu. Cui Cheng mengangguk, lalu berkata, bawa Pei Qian ke sini, dan mari kita masuk bersama. Karena tanah suci bunga teratai telah dibagi menjadi 4 bagian, dan kita menempati satu bagian, biarkan Julian dan Pei Qian pergi dan melihat-lihat dulu. Wei Bo melepaskan kemampuan ilahi bawaannya. Gadis berkulit arang yang sedang berlatih seni pedang mengamuk di halaman belakang Gang Kilong tiba-tiba mendapati dirinya melayang di udara lalu mendarat, berdiri di luar bangunan bambu. Ia berteriak dengan marah, apa yang kau lakukan? Aku harus menyalin buku setelah selesai berlatih seni pedangku. Wei Bo berkata dengan tegas, kau dan Julian akan pergi ke kerajaan Taman Selatan di tanah suci bunga teratai. Pei Qian tercengang. Wei Bo membuka payung itu, dan setelah melepaskannya, aliran cahaya berharga terus mengalir dan tercurah dari permukaan payung. Julian menarik Pei Qian dan masuk ke dalamnya. Saat berikutnya, Julian dan Pei Qian melangkah ke ibu kota kerajaan Taman Selatan. Pei Qian menggosok matanya, memang jalan yang familiar itu, dan gang kecil itu tidak jauh dari sana. Saat itu sedang musim hujan gerimis. Pei Qian, sambil membawa tongkat pendakian gunungnya, mengayunkannya dengan liar dan tertawa terbahak-bahak. Seorang pria tua terpelajar berjubah hijau melesat di udara dan tiba. Dia adalah Zhong Qiu, guru agung kerajaan Taman Selatan. Julian meliriknya, oh, seorang guru. Zhong Qiu sepertinya melihat dua abadi yang diasingkan, muncul di ibu kota kerajaan Taman Selatan dan tidak terkejut. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, di mana Chen Pingan? Pei Qian mengangkat sebelah alis, membusungkan dadanya, dan berkata dengan nada kuno, guruku sedang tidak bebas, jadi beliau mengirimku, murid pertamanya, untuk datang dan menemui kalian semua. Oh, ngomong-ngomong, namaku Pei Qian. Qian, dari, kaya, Qian. Lalu, Pei Qian tersambar petir, dan semua sikap arogannya lenyap. Tangan dan kakinya bahkan terasa sedikit dingin. Setelah itu, ia tetap linglung hingga meninggalkan tanah suci bunga teratai, baru kemudian perlahan-lahan tersadar kembali. Wei Bo dan Zheng Dafeng sama-sama merasa aneh. Julian menggelengkan kepalanya, memberi isyarat untuk tidak bertanya lebih lanjut. Pada hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pei Qian dengan sukarela naik ke lantai 2 gedung bambu itu. Setelah memberi salam dan meminta izin, ia melepas sepatu botnya dan meletakkannya dengan rapi di luar ambang pintu. Bahkan tongkat pendakiannya pun disandarkan di dinding luar, tidak dibawa. Setelah menutup pintu, ia duduk bersila, menghadap lelaki tua bertelanjang kaki itu. Pria tua itu bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau mungkin akan belajar tinju dariku? Entah mengapa, gadis berkulit arang itu, yang belum banyak tumbuh dewasa selama bertahun-tahun, mengangguk penuh semangat, aku ingin belajar tinju. Pria tua itu bertanya, apakah kau tidak takut kesulitan? Tatapan Pei Qian tegas, aku tidak takut mati. Pria tua itu mencibir, kata-kata yang terlalu muluk. Kau mungkin akan menangis terseduh-seduh nanti, kan? Sekarang, tidak ada Chen Pingan yang akan melindungimu di gunung tertindas. Begitu kau memutuskan untuk belajar tinju dariku, kau tidak akan bisa kembali. Pei Qian berkata dengan suara berat, aku sudah memikirkannya. Sekalipun aku menangis dan menyesalinya nanti, kau harus menghajarku sampai aku tidak berani menangis dan menyesalinya. Pria tua itu tampak agak terkejut dengan jawaban ini dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, ia menatap mata gadis kecil itu, pertanyaan terakhir, mengapa kau ingin belajar tinju? Pei Qian mengepalkan tangannya, terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, aku, Pei Qian, bisa lebih rendah dari siapapun, tapi ada satu orang yang tak boleh kukalahkan. Sama sekali tidak. Pria tua itu bergumam, oh, lalu berkata, bagus. Mulai hari ini,
kau adalah murid langsung Cui Chengku. Jangan khawatir, gelar guru murid terkutuk itu tak perlu lagi. Pei Qian mengangkat tangannya, menyeka air mata, mengangguk berat, berdiri, dan membungkuk kepada pria tua itu sebagai ucapan terima kasih. Pria tua bertelanjang kaki itu, yang tak pernah berlagak di hadapan Chen Ping'an, justru berdiri, menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung, dan dengan hikmat menerima sapaan itu. Pei Qian melangkah maju dengan satu kaki, menarik kaki lainnya ke belakang, dan membentuk kuda-kuda tinju. Ayo! Cui Cheng melintas, menekan kepala gadis berkulit arang itu ke dinding dengan satu tangan. Tulang-tulang Pei Qian berderak, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, apakah kau masih ingin belajar? Pei Qian meraung, aku akan belajar bahkan jika itu membunuhku. Pria tua itu mengangguk, bagus sekali. Saat itu, di gang di ibu kota kerajaan Taman Selatan, seorang pemuda berjubah hijau berjalan keluar. Ia memegang payung kertas minyak, senyumnya lembut. Ia menatap Pei Qian, dan setelah sedikit terkejut, suaranya hangat saat ia berkata, Pei Qian, lama tak bertemu. Kerajaan Yan Utara memiliki medan yang datar. Setelah kaisar baru naik tahta, ia bekerja keras untuk memperkuat negara. Dengan 2 tempat pembiakan kuda, kekuatan tempur kavalerinya jauh melampaui Jingnan dan Wuling. Lebih jauh ke utara terdapat kerajaan Oriole Hijau, tempat kisah-kisah tentang makhluk abadi telah beredar sejak zaman kuno. Catatan sastra dan novel supernatural dari sana seringkali berkaitan dengan roh air dan naga. Sui Jingcheng mengenakan kerudung dan jubah bambu, sehingga bahkan di tengah terik musim panas, berkuda di siang hari bukanlah masalah. Bahkan, ia lebih memperhatikan kudanya daripada dirinya sendiri. Suatu hari, kedua penunggang kuda itu menghentikan kuda mereka di bawah naungan pohon di tepi sungai yang jernih. Tanpa seorang pun di sekitar, ia melepas kerudungnya, melepas sepatu bot dan kaus kakinya, lalu mendesah panjang saat kakinya terbenam ke dalam air. Seniornya duduk tak jauh dari sana, mengeluarkan sebuah kipas lipat bambu giok. Ia tidak mengipasi dirinya sendiri, melainkan hanya membuka kipas itu dan mengayunkannya pelan. Kata-kata, seperti rumput bebek yang mengapung di sungai, tertulis di atasnya. Ia pernah melihatnya sekali, seniornya mengatakan bahwa itu adalah karakter abadi yang diambil dari sebuah perahu harta karun jimat dari sebuah rumah besar di pegunungan bernama Taman Embun Musim Semi. Sui Jingcheng sebenarnya sedikit khawatir dengan luka seniornya. Bahu kirinya tertusuk langsung oleh panah kuat dari seorang kultivator, dan ia terlilit oleh susunan jimat. Sui Jingcheng tidak dapat membayangkan mengapa seniornya tampak baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, seniornya hanya sesekali menggosok tangan kanannya. Sui Jingcheng menoleh dan bertanya, Senior, apakah para pembunuh itu dikirim oleh Master Cao Fu dan Istana Sisik Emas? Chen Ping'an mengangguk, saya hanya bisa bilang itu yang paling mungkin. Kelompok pembunuh itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka berasal dari sekte kultivasi yang sangat terkenal di selatan Beiju Luzhou. Mereka disebut sekte, tetapi selain nama, Gunung Pemotong Rusa, mereka tidak memiliki pangkalan gunung. Semua pembunuh mereka disebut si tanpa wajah. Kultivator dari semua lapisan masyarakat dan aliran dapat bergabung, tetapi saya dengar mereka memiliki banyak aturan. Cara bergabung, cara membunuh, berapa biaya yang harus dibayar, semuanya ada aturannya. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, Gunung Pemotong Rusa punya satu aturan terbesar, jika mereka menerima uang untuk mengirim pembunuh bayaran, mereka hanya menyerang sekali. Jika gagal, mereka hanya akan menerima setengah dari uang jaminan, berapapun jumlah korbannya. Sisanya tidak akan diminta dari majikan. Dan setelah itu, Gunung Pemotong Rusa sama sekali tidak akan menyerang lagi orang yang gagal mereka bunuh. Jadi, untuk saat ini, kita tidak perlu khawatir akan gangguan dari Gunung Pemotong Rusa. Sui Jingcheng menghela napas, merasa sedih sekaligus bersalah. Pada akhirnya, itu tetap ditujukan padaku. Meskipun seniornya bersikap tenang sepanjang perjalanan, Sui Jingcheng sangat teliti dan tahu bahwa upaya pembunuhan itu tidak mudah baginya untuk ditangani. Chen Ping'an menutup kipasnya dan berkata perlahan, di jalur kultivasi, keberuntungan dan kemalangan saling terkait. Kebanyakan praktisi Qi bertahan melalui cobaan seperti itu. Kesulitannya mungkin bervariasi, tetapi besarnya kesulitan itu relatif terhadap masing-masing individu. Saya pernah melihat sepasang rekan Taois gunung tingkat 5 alam bawah. Kultivator wanita itu terjebak di kemacetan ratusan koin kepingan salju, tidak mampu menerobos. Penundaan lebih lanjut akan mengubah hal baik menjadi buruk, bahkan mengancam nyawanya. Jadi, keduanya harus mengambil risiko memasuki pantai tengkorak untuk mencari kekayaan. Siksaan mental yang mereka alami dalam perjalanan itu, apakah menurutmu itu bukan kesulitan? Bukan hanya kesulitan, tetapi juga signifikan. Itu tidak semudah perjalananmu melalui pos kurir. Sui Jingcheng tersenyum, apakah senior kebetulan bertemu mereka dan kemudian membantu mereka? Chen Ping'an tidak berkata apa-apa. Sui Jingcheng pun tahu jawabannya. Chen Ping'an menunjuk Sui Jingcheng dengan kipas lipatnya. Sui Jingcheng tersenyum penuh arti, duduk bersila,
memejamkan mata, dan mulai menenangkan pikiran serta fokusnya, mempraktikkan seni dan mantra abadi yang tercatat dalam kumpulan kedalaman tertinggi. Ketika seorang kultivator bernapas dan mengalirkan ki, riak energi halus mengelilingi mereka, mengusir nyamuk dan lalat, serta secara alami menangkal dingin atau panas. Meskipun Sui Jingcheng belum sepenuhnya berkultivasi, ia sudah memiliki aura yang baru terbentuk, yang sangat langka. Hal ini seperti ketika Chen Ping'an berlatih tinju pengguncang gunung di kota kecil saat itu. Meskipun posisinya tidak stabil, niat tinjunya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ia sama sekali tidak menyadarinya, itulah sebabnya pelindung Dao Ma Kuksuan di Gunung Chenwu dapat melihatnya sekilas. Jadi, bakat Sui Jingcheng sungguh luar biasa. Entah mengapa, setelah guru pengembara itu menghadiahkan 3 benda kepadanya, ia menghilang seperti lembu lumpur ke laut, tanpa kabar selama lebih dari 30 tahun. Tahun ini jelas merupakan ujian berat bagi Sui Jingcheng dalam perjalanan kultivasinya. Logikanya, meskipun guru itu berada ribuan mil jauhnya, pasti ada hubungan misterius dan mendalam di antara mereka. Penampilan dan suara sang guru bahkan lebih aneh lagi, mirip dengan buklet kecil itu, Sui Jingcheng bisa melihat tetapi tidak bisa membacanya, kalau tidak, kinya akan kacau dan kepalanya akan pusing. Tahun-tahun sebelumnya, Sui Jingcheng telah bertanya kepada para tetua di kediamannya, dan mereka semua mengatakan mereka tidak dapat mengingat dengan jelas, bahkan Wakil Menteri Sui Xinyu, yang telah mampu menghafal apapun yang dibacanya sejak kecil, tidak terkecuali. Chen Ping'an tahu ini bukan ilusi gunung biasa. Ketika Sui Jingcheng membuka matanya, setengah jam telah berlalu. Cahaya terang mengalir di sekujur tubuhnya, dan luapan energi spiritual juga mengalir dari jubah bambunya. Kedua aliran cahaya itu saling melengkapi, seperti air dan api yang menyatu. Namun, orang biasa hanya bisa melihat samar-samar, tetapi Chen Ping'an dapat melihat lebih banyak. Ketika Sui Jingcheng menghentikan sirkulasi kinya, fenomena aneh di tubuhnya langsung menghilang. Jelaslah bahwa jubah bambu itu dipilih secara cermat oleh sang guru, sehingga Sui Jingcheng dapat mengolah seni abadi yang tercatat dalam buklet itu dengan hasil 2 kali lipat, benar-benar memperlihatkan usaha kerasnya. Auranya agung dan lurus. Oleh karena itu, Chen Ping'an lebih cenderung percaya bahwa sang guru tidak memiliki niat jahat terhadap Sui Jingcheng. Namun, mereka tetap perlu menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Lagi pula, di jalur kultivasi, bahkan dengan 10.000 tindakan pencegahan, satu kecerobohan saja dapat menyebabkan semua upaya sia-sia. Keduanya tidak hanya tidak sengaja menyembunyikan jejak mereka, tetapi mereka juga terus-menerus meninggalkan petunjuk, seperti di kota kecil Shaoshan Manor. Jika mereka terus melanjutkan perjalanan ke kerajaan Oriole Hijau dan sang guru tetap tidak muncul, Chen Ping'an tidak punya pilihan selain membiarkan Sui Jingcheng naik feri abadi ke Sekte Pima di Pantai Skeleton, dan kemudian ke feri Gunung Tanduk Sapi di Benua Labu Botol. Sesuai keinginan Sui Jingcheng sendiri, ia akan mendaftar ke Cui Dongshan dan berkultivasi dengannya. Ia percaya bahwa jika mereka benar-benar ditakdirkan, Sui Jingcheng akan bersatu kembali dengan sang guru dan memperbarui ikatan guru murid mereka. Setelah tiba di feri kerajaan Oriole Hijau yang ditunjuk oleh Tetua Wang Dun, berita yang paling ingin diketahui Chen Ping'an adalah situasi naga sungai Jade Sail di ibu kota Great Sail. Apakah pedang abadi Jiu dari Gunung Tangisan Kera sudah bertempur melawan seniman bela diri tingkat 10 itu? Sui Jingcheng mengenakan kaos kaki dan sepatu botnya, berdiri, dan menatap langit. Beberapa saat yang lalu, matahari terik dan udara terasa panas, tetapi sekarang mendung dengan tanda-tanda akan turun hujan lebat. Chen Ping'an sudah berjalan menuju tempat kuda-kuda ditambatkan dan mengingatkannya, teruslah berjalan. Hujan akan turun paling lama selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kau bisa memakai jubah jeramimu sekarang. Sui Jingcheng berlari kecil menghampiri dan bertanya sambil tersenyum, bisakah senior memprediksi cuaca? Sebelumnya di Xingting, senior juga secara akurat memprediksi kapan hujan akan berhenti. Ayahku berkata hanya para ahli Qin Tianjian di kerajaan Wuling yang memiliki kemampuan seperti itu. Chen Ping'an mengenakan topi bambunya, menyampirkan jubah jeraminya, dan setelah menunggang kudanya, berkata, apakah kau ingin mempelajari kemampuan ilahi ini? Sui Jingcheng mengangguk, tentu saja. Chen Ping'an terkekeh, jika kau bekerja di ladang selama lebih dari 10 tahun, mengandalkan langit untuk makanan sepanjang tahun, kau secara alami akan belajar membaca tanda-tanda. Sui Jingcheng terdiam. Chen Ping'an sebenarnya hanya menjawab setengahnya. Setengahnya lagi karena ia seorang seniman bela diri, yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas banyak detail halus langit dan bumi, seperti desiran angin yang menggoyangkan dedaunan, kepakan sayap nyamuk, dan capung yang menyentuh air. Di mata dan telinga Chen Ping'an, ini bukanlah gerakan kecil, tetapi bagi Sui Jingcheng, seorang kultivator, menjelaskannya secara rinci akan sia-sia. Hujan deras tiba seperti yang diperkirakan. Kedua penunggang kuda itu bergerak perlahan, tidak sengaja mencari tempat berteduh dari hujan. Sui Jingcheng tidak pernah mengeluh atau bertanya tentang angin, matahari, dan hujan selama perjalanan mereka ke utara. Segera,
Ia menyadari bahwa ini juga merupakan bentuk kultivasi. Jika ia dapat menemukan cara yang tepat untuk bernapas dan mengalirkan ki-nya saat kuda bergoyang, ia dapat mempertahankan penglihatan yang jernih bahkan dalam hujan deras. Di tengah terik matahari, ia bahkan sesekali dapat melihat sirkulasi, aliran air, halus yang tersembunyi di balik kabut tipis. Seniornya mengatakan bahwa itu adalah energi spiritual langit dan bumi. Maka, Sui Jingcheng sering berkuda di jalan setapak yang berliku-liku, mencoba menangkap urat-urat energi spiritual yang cepat berlalu itu. Tentu saja, ia tak mampu meraihnya, tetapi jubah bambu yang dikenakannya mampu menyerapnya. Hujan deras itu tak berlangsung lama, datang dan pergi dengan cepat. Kedua penunggang kuda itu melepas jubah jerami mereka dan melanjutkan perjalanan. Sebelum jam malam, kedua penunggang kuda itu beristirahat di sebuah kota kabupaten yang dikelilingi air. Di hulu sungai, terdapat kuil dewa air, tetapi itu bukanlah alasan utama untuk berkunjung. Alasan utamanya adalah kedekatan gunung dan air, sungai itu disebut Sungai Yaoming, dan gunung itu disebut Gunung Ehe. Kuil-kuil dewa gunung dan air itu letaknya tak berjauhan, kurang dari 3 li. Seniornya mengatakan bahwa ini adalah pemandangan yang sangat langka dan wajib dikunjungi. Sui Jingcheng sebenarnya tidak pernah benar-benar mengerti mengapa seniornya begitu gemar mengunjungi tempat-tempat bersejarah terkenal, tetapi dia khawatir mungkin ada beberapa makna gunung di sana, jadi dia menyimpan pemikirannya itu untuk dirinya sendiri. Di pasar-pasar umum kerajaan Yan Utara, adu jangkrik sedang marak. Banyak rakyat jelata pergi keluar kota ke hutan belantara untuk bermalam, menangkap jangkrik untuk dijual. Ada banyak puisi, lirik, dan prosa tentang jangkrik yang beredar di kerajaan Yan Utara, kebanyakan menyindir peristiwa terkini dan secara halus mengejek. Namun, kekhawatiran para cendekiawan dan sastrawan sepanjang sejarah hanya dapat diredakan melalui puisi dan sastra. Rumah-rumah besar para pejabat dan bangsawan, serta rumah-rumah kecil di ganggang pasar, masih menikmatinya tanpa lelah. Kicauan jangkrik bergema di seluruh istana dan rakyat jelata kerajaan. Oleh karena itu, ketika kedua penunggang kuda memasuki kota lebih awal, jumlah orang yang keluar kota jauh lebih banyak daripada yang masuk, dan setiap orang membawa berbagai kandang jangkrik, yang merupakan pemandangan yang agak aneh. Penginapan itu cukup besar, kabarnya merupakan bekas stasiun pos besar yang telah dinonaktifkan. Pemilik penginapan saat ini adalah keturunan keluarga berpengaruh di ibu kota yang telah membelinya dengan harga murah. Setelah renovasi yang ekstensif dan mahal, bisnis pun berkembang pesat, banyak dinding yang masih dihiasi kaligrafi sastra, dan terdapat pula hutan bambu yang rimbun serta kolam di belakang. Malam harinya, Chen Ping'an keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di tepi kolam yang ditumbuhi pohon willow. Ketika ia kembali ke kamarnya untuk berlatih tinju, Sui Jingcheng, yang mengenakan kerudung, berdiri di jalan setapak. Chen Ping'an berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa berjalan-jalan sendiri." Sui Jingcheng mengangguk. Setelah melihat seniornya pergi, ia berjalan memutar dan kembali ke kamarnya. Chen Ping'an terus berlatih jurus tumpukan 6 langkah dan mempraktikkan 18 perhentian ki pedang, tetapi ia masih belum berhasil menembus batas terakhir. Sesekali, Chen Ping'an bertanya-tanya, apakah bakatnya dalam kultivasi pedang benar-benar seburuk itu? Saat itu, setelah melintasi gunung terbalik, para jenius muda di tembok besar ki pedang tampaknya dengan cepat memahami esensi dari 18 perhentian ki pedang. Namun, Chen Ping'an juga punya alasan untuk menghibur diri. Di antara titik-titik akupuntur utama di sepanjang jalur 18 perhentian, terdapat 3 tempat peristirahatan untuk ki pedang yang sangat kecil yang menyebabkan penyumbatan yang signifikan. Hambatan terakhir terletak pada penyumbatan di salah satu titik ini, setiap kali ia melewati jalur vital ini, ki-nya akan mandek dan tidak dapat berkembang. Menghentikan posisi tinjunya, Chen Ping'an mulai menggambar jimat. Kertas jimat itu hanyalah kertas kuning biasa. Namun, dibandingkan dengan para Taois pengembara 5 alam rendah pada umumnya yang paling banyak menggunakan bubuk emas atau perak sebagai tinta untuk menggambar jimat, Chen Ping'an telah membeli banyak cinabar gunung dari jalan pohon belalang tua di Taman Embun musim semi. Ia memiliki banyak koleksi botol dan toples, kebanyakan seharga 2 atau 3 koin kepingan salju per botol. Toples porselen besar yang paling mahal harganya 1 koin panas minor. Sepanjang perjalanan ini, Chen Ping'an telah menggunakan cukup banyak, lebih dari 300, berbagai jimat. Penyergapan di lembah membuktikan bahwa terkadang, menang dengan jumlah yang banyak memang masuk akal. Sui Jingcheng beruntung. Ia menemukan 2 buku rahasia dari tubuh Master Arrai, diagram jimat, penjelasan Arrai halaman hilang, dan sebuah buku catatan yang mirip dengan refleksi pribadi, yang dengan cermat mencatat semua wawasan Master Arrai sejak ia mulai mempelajari jimat. Chen Ping'an sangat menghargai buku catatan wawasan ini. Tentu saja, pria kekar itu juga mengenakan zirah pengumpul embun manusia ilahi bermutu tinggi, begitu pula busur besar dan semua anak panah jimat. Ditambah 2 bilah jimat milik pembunuh wanita, masing-masing bertuliskan, embun pagi, dan kabut senja. Sayangnya,
Tidak ada satu koin kepingan salju pun di antara uang abadi itu. Pertempuran mendadak ini paling mirip dengan suasana pengepungan di tanah terberkati bunga teratai. Pertempuran itu membuat Chen Ping'an terluka parah, tetapi juga sangat menguntungkannya. Suatu ketika, saat bermain catur dengan Sui Jingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apakah Anda awalnya kidal?" Chen Ping'an mengangguk, "Saya memang kidal sejak kecil. Tetapi setelah saya mulai berlatih tinju, tak lama setelah meninggalkan kampung halaman, saya selalu berpura-pura tidak kidal." Pemimpin kelompok pembunuh gunung pemotong rusa, kultivator pedang di sungai, diam-diam mengamati pertempuran untuk memastikan tidak ada kejadian tak terduga. Ia berulang kali memeriksa persebaran mayat kavaleri Yan Utara di tanah, dan ditambah dengan fakta bahwa Chen Ping'an telah menggunakan tangan kanannya untuk menikam jenderal kavaleri Yan Utara hingga tewas, ia kemudian memastikan bahwa ia telah melihat kebenaran. Hal ini mendorongnya untuk memerintahkan pembunuh gunung pemotong rusa, yang memiliki teknik tersembunyi pamungkas, untuk melepaskan kemampuan magis Buddha yang menahan tangan kanan Chen Ping'an. Kekuatan teknik rahasia ini, dan efek sampingnya yang parah, dapat dilihat dari fakta bahwa Chen Ping'an masih sedikit terpengaruh olehnya. Chen Ping'an sebenarnya tidak tahu bahwa kultivator gunung memiliki teknik rahasia yang aneh seperti itu. Jadi, seolah-olah Chen Ping'an telah menemukannya secara kebetulan, dengan keberuntungan, yang menyebabkan lawan salah perhitungan. Pada kenyataannya, beginilah cara Chen Ping'an menjelajahi dunia, ia selalu tampak seperti dikepung. Sui Jingcheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Senior, apa kau tidak lelah seperti ini?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Itu sudah menjadi kebiasaan. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya?" Menjelaskan prinsip-prinsip yang rumit mungkin terasa melelahkan secara mental dan fisik, tetapi setelah kau terbiasa dengannya, sebenarnya akan menjadi lebih mudah. Saat kau melancarkan pukulan atau mengayunkan pedang, kau akan semakin dekat dengan keadaan tak terkekang oleh langit dan bumi. Ini bukan hanya tentang seberapa besar daya bunuh pukulan atau pedangmu, melainkan pengenalan langit dan bumi, harmoni dengan Dao Agung. Saat itu, Sui Jingcheng tentu tidak akan mengerti apa arti tak terkekang oleh langit dan bumi, juga tidak akan memahami makna mendalam dari harmoni dengan Dao Agung. Keesokan harinya, kedua penunggang kuda itu berturut-turut mengunjungi dua kuil dewa gunung dan air yang bersebelahan sebelum melanjutkan perjalanan. Kerajaan Oriole Hijau, yang terletak di pesisir timur Beiju Luzhou, tidak jauh dari sana. Saat kedua penunggang kuda itu melaju pelan, Chen Ping'an mendesah, tungku besar langit dan bumi, yang dimasak oleh arang matahari, melelehkan segala sesuatu, dan manusia tak dapat melarikan diri. Sui Jingcheng agak mengantuk, tetapi setelah mendengar kata-kata seniornya, ia langsung bersemangat, "Senior, apakah itu pepatah abadi? Apa makna mendalamnya?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Itu adalah sesuatu yang sahabatku dengar dari guru tua yang mengajari kami cara membakar tungku. Kami berdua masih muda saat itu dan menganggapnya menyenangkan untuk diucapkan. Orang tua itu tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku, bahkan, lebih tepatnya, ia hampir tidak pernah ingin berbicara denganku. Bahkan ketika kami pergi jauh ke pegunungan untuk menemukan tanah liat yang cocok untuk membakar porselen, kami mungkin menghabiskan 10 hari hingga setengah bulan di sana dan hanya bertukar 2 atau 3 kalimat." Sui Jingcheng bertanya dengan heran, "Apakah sekte senior masih membakar porselen? Apakah ada tempat tinggal abadi seperti itu di pegunungan?" Chen Ping'an tak dapat menahan tawa, mengangguk, "Ya, ada." Sui Jingcheng bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, bukankah teman baikmu itu lebih berbakat dalam kultivasi?" Chen Ping'an tertawa, "Sulit untuk mengatakan tentang bakat kultivasi, tetapi untuk keterampilan menembak porselen, aku tidak akan pernah bisa menyamainya dalam hidup ini. Apa yang dia pelajari dalam beberapa kali pandang, aku mungkin perlu meraba-raba selama sekitar sebulan, dan tetap saja tidak sebaik dia." Sui Jingcheng kemudian bertanya, "Senior, bukankah berteman dengan orang seperti itu menegangkan?" Chen Ping'an menepisnya sambil tersenyum. Kedua penunggang kuda itu melewati perbatasan kerajaan Yan Utara dan kerajaan Oriole Hijau, dengan hanya sekitar 200 li tersisa menuju penyeberangan feri abadi. Penyeberangan feri itu bernama Penyeberangan Kepala Naga, wilayah pribadi Sekte Hujan Lembah, sekte abadi teratas di kerajaan Oriole Hijau. Legenda mengatakan bahwa leluhur pendiri Sekte Hujan Lembah pernah bermain catur dengan kaisar pendiri kerajaan Oriole Hijau, dan yang pertama, kehilangan puncak gunung karena keterampilan caturnya yang luar biasa. Sekte ini tidak ada hubungannya dengan koin hujan lembah di antara uang abadi. Sekte abadi ini hanya memproduksi dua benda, gulungan hujan lembah, dan jimat hujan lembah, yang sangat populer di kalangan rakyat jelata. Benda pertama dijual kepada keluarga kaya di dinasti sekuler, terbagi menjadi gulungan kaligrafi dan lukisan, yang memiliki efek dasar jimat abadi. Jimat-jimat ini menawarkan perlindungan yang lebih besar bagi sebuah rumah tangga daripada dewa pintu biasa dan dapat menangkal hantu serta roh jahat. Jimat hujan lembah,
yang dikenakan di pinggang, memiliki kualitas yang lebih tinggi dan penting bagi semua praktisi Qi tingkat rendah di wilayah sekitar kerajaan Oriole Hijau saat mendaki gunung atau menyusuri sungai. Harganya sangat mahal, bahkan para jenderal, menteri, dan bangsawan kerajaan Oriole Hijau masing-masing memilikinya. Selama sidang-sidang istana, kerajaan Oriole Hijau bahkan mengizinkan pejabat tinggi untuk mengenakannya, dan Yang Mulia Kaisar sering menganugerahkannya kepada menteri-menteri yang berjasa. Penyeberangan kepala naga adalah penyeberangan feri yang besar. Berasal dari wilayah lebih dari selusin kerajaan, termasuk dinasti Segel Agung di selatan, jumlah praktisi Qi sangat sedikit. Selain dua penyeberangan feri kecil jarak pendek di dalam kerajaan Segel Agung dan di Istana Skala Emas, tidak ada penyeberangan feri abadi lainnya. Sebagai pusat penting di ujung paling timur benua Raid Utara, kerajaan Oriole Hijau yang kecil, dari kalangan istana hingga rakyat jelata, sangat akrab dengan para pembudidaya gunung, sebuah kontras yang mencolok dalam adat istiadat dengan 12 kerajaan di masa Great Sale, tempat para seniman bela diri merajalela dan para dewa disingkirkan. Keduanya menjual kuda mereka ke sebuah agen pengawal besar di kota kabupaten. Sambil berjalan kaki, Chen Ping'an menyerahkan tongkat pendakian gunung kepada Sui Jingcheng. Pakaian Chen Ping'an saat ini semakin sederhana, hanya topi bambu dan jubah hijau. Ia bahkan telah menyingkirkan jepit rambutnya dan tidak lagi membawa kotak bambu. Baik labu pedang maupun pedang abadi juga telah disingkirkan. Dan perkataan Sui Jingcheng pun semakin jarang terdengar. Keduanya berjalan menyusuri sungai deras yang mengalir ke laut, permukaannya selebar beberapa li. Namun, ini bukanlah sungai besar yang terkenal di benua yang mengalir ke laut. Konon permukaan sungai besar itu tak berbatas, dan banyak orang di kerajaan Oriole Hijau tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyeberang ke seberang sepanjang hidup mereka. Angin sungai berhembus menerpa wajah mereka, mengusir panasnya musim panas. Sui Jingcheng bertanya, "Senior, jika guru penyendiri itu tak kunjung muncul, aku masih berharap bisa menjadi muridmu, dimulai dari murid terdaftar. Suatu hari nanti, ketika kau menganggapku layak, kau bisa menghapus bagian terdaftar itu. Sedangkan untuk senior Cui, entah dia bersedia mengajariku metode keabadian atau membimbingku, aku tak akan memaksanya. Lagi pula, aku telah berkultivasi sendirian selama 30 tahun, dan aku tak keberatan menunggu sampai kau kembali dari perjalananmu." Chen Ping'an menoleh ke arah sungai yang bergolak, sambil tersenyum, "Kau akan menyesal tidak menjadi muridnya, aku jamin itu." Sui Jingcheng menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas, "Tidak, aku tak akan." Chen Ping'an berkata, "Anggap saja gurumu tak kunjung muncul lagi. Maka orang yang ingin kuakui sebagai gurumu adalah seorang yang benar-benar abadi. Kultivasinya, karakternya, visinya, apapun yang kau pikirkan, dia jauh lebih unggul dariku. Tentu saja, setinggi apapun kultivasi pria itu, ia tetaplah murid dan muridnya sendiri." Sebelumnya, Chen Ping'an tidak terlalu memikirkannya, seringkali menganggapnya lebih sebagai beban. Sekarang, jika dipikir-pikir lagi, rasanya cukup menyenangkan. Nada bicara Sui Jingcheng tegas, "Adakah orang seperti itu di dunia ini?" "Aku tidak percaya." Chen Ping'an berkata, "Percaya atau tidak, melihat adalah percaya. Ketika kau bertemu dengannya, kau akan mengerti." Sui Jingcheng mengenakan kerudung dan memegang tongkat pendakian gunung, setengah percaya, setengah ragu, tetapi ia hanya merasa sedikit frustrasi. Bahkan jika Cui senior itu benar-benar begitu agung dalam daonya dan seorang abadi dari pegunungan, lalu bagaimana? Sui Jingcheng tahu betapa menyita waktu kultivasi. Jadi, bisakah kehidupan beberapa abad atau bahkan ratusan tahun bagi para kultivator gunung benar-benar sebanding dengan pengalaman seorang Jianghu? Akankah ada begitu banyak cerita? Begitu berada di gunung, duduk di gua untuk menyendiri, seringkali selama beberapa tahun atau satu dekade, dan kemudian turun untuk mencari pengalaman, seseorang seharusnya menghindari debu dunia fana, berjalan melewatinya sendirian, kembali ke gunung tanpa berlama-lama. Apakah kultivasi abadi seperti itu benar-benar bebas dari kekhawatiran dan abadi? Lagi pula, kultivasi murni seorang praktisi Qi bukan berarti tak ada malapetaka di jalan menuju gunung. Seseorang masih bisa mati dan daunnya musnah, dengan berbagai rintangan dan hambatan yang sulit diatasi. Bahkan pemandangan gunung yang megah dan luar biasa, yang tak ternilai oleh orang biasa, bukankah akan terasa membosankan setelah puluhan tahun atau seabad dinikmati? Sui Jingcheng merasa sedikit bingung dan gelisah. Chen Ping'an berhenti, mengambil beberapa kerikil, dan dengan santai melemparkannya ke sungai. Sui Jingcheng menghadap sungai. Angin kencang menekan kerudung tipis penutup kepalanya ke wajahnya, dan pakaiannya berkibar ke satu sisi. Ada cukup banyak pelancong di jalan tepi sungai ini, kebanyakan praktisi Qi yang bepergian ke dan dari feri Kepala Naga. Saat seorang pria kekar berkuda lewat, matanya berbinar, dan tiba-tiba ia menarik kendali kudanya, menepuk dadanya keras-keras, dan tertawa terbahak-bahak. "Nyonya, kenapa kau tidak ikut dengan orang tua ini untuk makan dan minum dengan baik? Anak laki-laki tampan di sebelahmu itu tampak tak berguna." Sui Jingcheng mengabaikannya.
Pria besar itu melompat dan mendarat di samping Sui Jingcheng, satu tangannya terjulur diagonal ke bawah, mengincar pinggul Sui Jingcheng yang bulat. Sebelum ia berhasil, sesaat kemudian pria kekar itu jatuh ke sungai. Ia ditahan oleh tangan Chen Ping'an di kepalanya, dan dengan dorongan lembut, ia terlempar dengan keras ke sungai. Cercik dari kerikil ini cukup besar. Pria besar itu berjuang untuk berenang melawan arus, melolong lalu bersiul. Kudanya berlari kencang, tidak menunjukkan niat untuk berbalik. Sui Jingcheng sangat gugup, apakah ini pembunuh lain yang menguji kita? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya, bukan seperti itu, hanya seorang penjahat yang tidak bisa menahan diri. Sui Jingcheng berkata dengan ekspresi sedih, "Senior, kalau ada bajingan seperti itu yang berkeliaran di pinggir jalan, bagaimana kalau aku naik feri abadi yang semua orangnya adalah kultivator, dan beberapa punya niat jahat, dan kau tidak bersamaku? Apa yang harus kulakukan?" Chen Ping'an berkata, "Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Saat kita sampai di feri Kepala Naga, aku akan mengaturnya." Mata Sui Jingcheng dipenuhi kesedihan saat ia berkata, "Tapi di jalan kultivasi, ada begitu banyak, bagaimana jika, dan kecelakaan." Chen Ping'an tidak berkata apa-apa lagi, hanya melanjutkan perjalanan mereka. Sui Jingcheng menyusulnya dan berjalan di sampingnya. Ia berkata, "Senior, apakah kapal feri abadi ini mirip dengan kapal sungai kita yang biasa?" Chen Ping'an mengangguk, "Kurang lebih. Saat menghadapi angin kencang di langit, kapal akan sedikit bergelombang, seperti kapal biasa, tetapi umumnya tidak masalah. Bahkan jika menghadapi cuaca badai, disertai kilat dan guntur, kapal feri akan melewatinya dengan aman. Anda bisa menganggapnya menikmati pemandangan. Kapal feri melintasi lautan awan, dan pemandangannya akan sangat indah. Mungkin akan ada burung bangau abadi yang mengikuti, dan ketika melewati beberapa sekte abadi, Anda juga dapat melihat banyak fenomena gunung dan air yang tidak biasa yang terkandung dalam formasi pelindung gunung mereka." Sui Jingcheng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, senior, saya akan menjaga diri saya dengan baik." Chen Ping'an mendesah dalam hati. Pikiran seorang wanita, yang berliku-liku dan tak terduga, benar-benar seperti langkah-langkah tak masuk akal di papan catur. Bagaimana mungkin seseorang menang? Namun, jika ia benar-benar bertemu dengan wanita yang disukainya, entah itu benar atau salah, menang atau kalah terasa tak relevan. Chen Ping'an berkata perlahan, hati sejati Dao Agung bagaikan batu giok yang belum diasah. Mengukir dan mengasahnya, setiap goresan pasti akan terasa sakit. Namun, setiap kali terasa sakit, selama kau mampu menahannya, itulah yang disebut mencapai kesuksesan dalam kultivasi. Ini sama pentingnya dengan pengembangan metode keabadianmu secara bertahap di masa depan, jika tidak, itu seperti berjalan pincang, dan kau akan mudah jatuh dari gunung. Dunia lebih mementingkan kekuatan daripada akal sehat, dan orang-orang lebih mengutamakan kekuatan daripada hati. Banyak orang juga dapat hidup bahagia, mencapai keseimbangan dengan dunia, memungkinkan seseorang untuk menangani segala sesuatu dengan tenang. Mengenai apa yang benar atau salah dalam hal ini, kau harus lebih banyak mengamati dan berpikir sendiri. Orang baik dapat memiliki kebiasaan buruk, dan orang jahat juga dapat memiliki prinsip yang baik. Ingatlah satu hal, selalu tanyakan pada hatimu yang sejati. Prinsip umum ini, aku juga pelajari dari seseorang yang pernah ingin kubunuh dengan cepat. Sui Jingcheng mengangguk, aku sudah mencatatnya. Chen Ping'an berjalan sambil menunjuk dua arah di jalan di depannya. Keanehan dunia ini terletak pada ini, kau dan aku bertemu, dan jalan kultivasi yang kutunjukkan akan berbeda dari bimbingan orang lain. Misalnya, jika guru setengah itu yang memberimu 3 kesempatan di masa lalu, jika guru pengembara itu secara pribadi membimbingmu dalam Dao, pada akhirnya, akan ada 2 Sui Jingcheng. Semakin banyak pilihan, semakin banyak Sui Jingcheng yang ada. Chen Ping'an menunjuk ke satu sisi lalu ke sisi lain, baik aku, pengamat saat ini, maupun kau, Sui Jingcheng, sebenarnya tidak tahu siapa di antara kedua Sui Jingcheng yang akan mencapai kesuksesan lebih besar atau berumur panjang. Tapi tahukah kau apa isi hati yang sebenarnya? Karena ini adalah sesuatu yang dapat diketahui setiap saat. Setelah berjalan selusin langkah di salah satu rute, Chen Ping'an berhenti dan menunjuk ke jalan lain, berjalan terus, lalu berjalan lagi, entah menanggung kesulitan atau menikmati berkah, langkahmu tetap teguh. Kemudian, di suatu titik, terutama setelah menanggung kesulitan besar, kau pasti akan meragukan diri sendiri, melihat sekeliling, dan memeriksa kemungkinan-kemungkinan lain dalam hidup yang pernah kau tinggalkan. Setelah berpikir dan mempertimbangkan dengan saksama, jawaban yang kau dapatkan adalah hatimu yang sebenarnya. Cara melanjutkan dari sana adalah bertanya pada hatimu. Tetapi kukatakan padamu, pada saat itu, akan ada delusi. Kita semua secara tidak sadar akan melakukan satu hal, yaitu mencoba meyakinkan diri sendiri dengan prinsip-prinsip yang paling kita kuasai. Itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Karena selama seseorang belum mati dan dapat bertahan hidup hingga titik manapun dalam perjalanan hidupnya, setiap orang akan memiliki sesuatu yang terpuji. Yang sulit adalah hati yang sebenarnya tetap tidak berubah sementara prinsip-prinsip berubah.
Sui Jingcheng bertanya dengan ragu-ragu, jika hati nurani seseorang condong ke arah kejahatan, bukankah semakin ia bertahan, dunia akan semakin buruk? Apalagi jika orang seperti itu belajar dari setiap pelajaran, bukankah dunia akan semakin buruk? Chen Ping'an mengangguk, tentu saja. Itulah sebabnya aku hanya mengucapkan kata-kata ini kepada diriku sendiri dan orang-orang terdekatku. Kebanyakan orang tidak perlu mendengarnya. Dan bagi sebagian orang, tinju dan pedang sudah cukup. Bagi mereka, yang kurang hanyalah tinju yang tidak cukup keras atau pedang yang tidak cukup cepat. Untuk hal lainnya, Chen Ping'an enggan menjelaskan lebih lanjut. Karena Sui Jingcheng sangat teliti dan cerdas, berbicara terlalu banyak hanya akan menciptakan kekacauan. Di luar hati nurani yang tulus, banyak prinsip yang benar pada saat itu akan terus-menerus digantikan oleh prinsip berikutnya dalam perjalanan hidup. Sui Jingcheng tertegun dan tak bisa berkata-kata. Setelah keheningan yang lama, keduanya berjalan perlahan. Sui Jingcheng bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Chen Ping'an tenang, itu adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan oleh Akademi Konfusianisme dan para bijak dari 100 sekolah. 3 agama, berbagai aliran pemikiran, begitu banyak prinsip, seperti hujan lebat yang turun di dunia manusia. Di waktu dan tempat yang berbeda, hujan mungkin datang tepat waktu setelah kemarau panjang, tetapi bisa juga menjadi bencana banjir. Apa yang bisa kita lakukan sendiri adalah, di setiap waktu dan di setiap tempat, menjadi seperti bunga dan pohon, tumbuh menuju matahari. Seorang pemuda berjubah Konfusianisme, yang baru saja melewati mereka berdua di jalan, berhenti dan berbalik sambil tersenyum, berkata, Tuan, saya pikir argumen Anda benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Chen Ping'an berhenti, menoleh, dan tersenyum, apa maksud Anda? Sui Jingcheng berada dalam kondisi waspada tinggi, dengan cepat berdiri di belakang Chen Ping'an. Pemuda itu tersenyum, di dalam pasar dan ganggang, terdapat pula berbagai prinsip agung. Selama orang-orang biasa mempraktikkan prinsip-prinsip ini sepanjang hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak akan menundukkan kepala bahkan ketika bertemu dengan orang bijak, orang abadi, atau Buddha sejati. Chen Ping'an bertanya, jika sebuah pukulan mendarat, meninggalkan memar dan bengkak, apakah prinsip itu masih ada? Apakah masih berguna? Bukankah prinsip paling alami adalah semakin besar tinju, semakin besar kebenaran? Pemuda itu tersenyum, prinsip bukan hanya untuk makan, juga bukan hanya untuk menangkis pukulan. Memang benar ada banyak penderitaan di dunia manusia, tetapi mengapa semakin sedikit orang yang hidup dalam damai? Mengapa begitu banyak orang dengan tinju kecil masih hidup dalam damai dan kepuasan? Mengapa begitu banyak kultivator di pegunungan mengejar kebebasan mutlak, sementara dinasti sekuler di bawah pegunungan umumnya menjalani kehidupan yang stabil? Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum, lalu, jika seseorang bertangan besar dan tidak perlu bicara tentang prinsip, banyak individu lemah akan mengikuti seperti bayangan. Bagaimana menjelaskannya? Jika kita mengingkari prinsip ini, apakah itu berarti prinsip selalu hanya berada di tangan segelintir individu kuat? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, itu hanya ilusi. Tuan, Anda jelas memiliki jawabannya di hati Anda, jadi mengapa Anda ragu? Chen Ping'an tersenyum. Pemuda itu berkata, nama saya Qi Jinglong. Menurut catatan Balai Leluhur Sekte, saya adalah Liu Jinglong. Karena ini menyangkut sejarah keluarga, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada Anda, Tuan. Sui Jingcheng benar-benar bingung. Karena dia belum pernah mendengar nama Liu Jinglong. Chen Ping'an bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara sambil berjalan? Qi Jinglong tersenyum dan menyusul mereka berdua, lalu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Chen Ping'an berkata, mengenai ilusi ini, saya harap Tuan Liu akan memberi saya pencerahan. Sekalipun saya sudah memiliki jawabannya di hati saya harap jawaban Tuan Liu dapat menguatkan dan selaras dengannya. Qi Jinglong mengangguk, daripada mengatakan bahwa kepalan tangan adalah prinsipnya, ini lebih tentang tatanan, di mana ukuran kepalan tangan termasuk yang terakhir. Ada kebenaran penting yang tersembunyi di baliknya. Chen Ping'an menyipitkan matanya tetapi tidak berbicara. Qi Jinglong melanjutkan dengan ekspresi serius, yang benar-benar kuat adalah aturan, regulasi. Memahami ini dan mampu memanfaatkannya. Apakah seorang kaisar kuat? Lalu mengapa kita melihat dinasti runtuh dan negara-negara runtuh di seluruh dunia? Mengapa beberapa jenderal, menteri, dan pejabat tinggi menemui akhir yang baik, sementara yang lain tidak? Apakah para penguasa abadi dari kediaman abadi, keturunan klan yang kuat, dan para bangsawan kaya di dunia ini kuat? Jika Anda menelusuri garis keturunan, lihatlah kaisar pendiri setiap dinasti, orang yang mendirikan sekte mereka, orang pertama yang tercatat dalam prasasti leluhur mereka. Bagaimana mereka mencapai warisan keluarga dan usaha besar? Karena eksistensi-eksistensi ini tidak benar-benar kuat, mereka bangkit karena aturan dan kecenderungan umum, lalu musnah karena melanggar aturan tersebut, bagaikan sesuatu yang fana, tak bertahan lama, bagaikan seorang kultivator yang gagal mencapai keabadian. Selanjutnya, Qi Jinglong dengan tenang memaparkan wawasannya kepada dua orang asing yang baru saja ditemuinya.
Pertama, pahami aturannya dengan sungguh-sungguh, pahami kekuatan dan kompleksitasnya, semakin banyak semakin baik, serta berbagai celah di balik batasannya. Kedua, patuhi aturan, atau lebih tepatnya, andalkan aturan tersebut. Misalnya, pejabat yang terlalu loyal, atau panglima perang ambisius yang mengukir wilayah mereka sendiri. Ketiga, tetapkan aturan Anda sendiri, dan tentu saja, Anda juga bisa melanggarnya. Keempat, junjung tinggi aturan. Dari pedagang asongan dan kuli angkut hingga kaisar dan jenderal, dari pertapa di pegunungan dan rawa hingga para penguasa abadi, bahkan hantu dan monster, tak terkecuali. Selama masa ini, aturan yang benar-benar kuat akan melindungi individu-individu lemah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, aturan-aturan ini sangat rumit, dibentuk bersama oleh mereka yang berada di dalam maupun di luar pegunungan, di istana kekaisaran dan Jianghu, serta di kota dan pedesaan. Oleh karena itu, para kaisar harus merenungkan pepatah, air yang membawa perahu juga dapat menenggelamkannya. Para kultivator di pegunungan harus takut akan kemungkinan 1:1.000.000 itu. Para panglima perang yang merampas kekuasaan harus mengkhawatirkan pemerintahan mereka yang tidak sah. Individu Jianghu harus tanpa lelah mengejar reputasi dan ketenaran. Para pedagang harus berjuang untuk mendapatkan papan nama emas. Dengan demikian, para kultivator jiwa baru lahir berusaha menyatu dengan Dao, para kultivator alam abadi mencari kebenaran, dan para kultivator alam naik harus membuat Dao agung langit dan bumi mengangguk setuju dalam diam, memastikan bahwa para orang suci dari 3 ajaran sungguh-sungguh tidak merasa Dao mereka bertentangan dengan Dao mereka sendiri, melainkan memberikan jalan bagi mereka untuk naik lebih jauh. Sui Jingcheng kebingungan, tak berani bicara gegabah, menggenggam erat tongkat pendakian gunungnya, telapak tangannya basah oleh keringat. Ia hanya melirik sekilas ke arah senior berjubah hijau dan bertopi bambu di sampingnya, ia tetap tenang. Chen Ping'an bertanya, mengenai ajaran 3 ajaran, apakah Tuan Liu telah memperoleh wawasan? Qi Jinglong menjawab, beberapa, meskipun masih sangat dangkal. Buddhisme menekankan ketidakterikatan, berjuang untuk dunia di mana tidak ada yang memegang pisau jagal. Mengapa ada pembagian menjadi kendaraan kecil dan kendaraan besar? Itu karena dunia ini tidak begitu baik, penyelamatan diri sendiri saja masih jauh dari cukup, seseorang harus menyelamatkan orang lain. Taoisme mencari ketenangan. Jika setiap orang di dunia dapat tenang, tanpa keinginan, maka secara alami akan ada era kedamaian dan kemakmuran bagi ribuan generasi, di mana setiap orang tanpa kekhawatiran. Sayangnya, Dao dari para sesepuh Daois terlalu mendalam, Dao itu sungguh baik, tetapi sayangnya, ketika kecerdasan manusia terbangun tetapi belum sempurna, dan semakin banyak orang pintar bertindak cerdik, Dao menjadi kosong. Agama Buddha itu luas dan tak terbatas, hampir mampu menutupi lautan penderitaan, tetapi sayangnya, para biksu yang menyampaikan ajarannya belum tentu memahami dharma sejatinya. Taoisme tidak melihat orang luar, bahkan jika ayam dan anjing naik ke surga, berapa banyak yang bisa mereka bawa? Hanya Konfusianisme yang paling sulit. Prinsip-prinsip dalam kitab-kitabnya saling terkait, meskipun umumnya seperti naungan pohon besar, memberikan kesejukan bagi orang-orang, jika seseorang benar-benar memandang ke atas, ia tampak saling bertentangan di mana-mana, dengan mudah membuat seseorang merasa tersesat dalam kabut. Chen Ping'an mengangguk dan bertanya, jika saya ingat dengan benar, Tuan Liu bukanlah seorang pengikut Konfusianisme. Lalu, di jalur kultivasi Anda, apakah Anda mengejar, semua metode duniawi jangan batasi saya, atau, ikuti kata hati Anda tanpa melampaui batas? Qi Jinglong tersenyum dan berkata, yang pertama sulit dicapai karena satu alasan, dan saya sendiri tidak terlalu rela, jadi yang terakhirlah yang saya pilih. Tuan sebelumnya pernah berkata, niat awal tetap, tapi prinsipnya yang berubah, dan itu sangat menyentuh hati saya. Manusia berubah, dunia berubah, bahkan yang tak tergoyahkan bagai gunung, yang sering kita dengar, gunung, sebenarnya juga berubah. Jadi, kata Tuan, ikuti kata hatimu tanpa melampaui batas. Ini selalu menjadi ranah bijak yang sangat dipuji oleh Konfusianisme, tetapi sayangnya, pada akhirnya, kebebasannya masih terbatas. Sebaliknya, banyak kultivator gunung, terutama yang lebih dekat ke puncak, tanpa lelah mengejar kebebasan absolut. Bukannya saya menganggap semua orang ini jahat. Pernyataan itu tidak sesederhana itu. Faktanya, mereka yang benar-benar dapat mencapai kebebasan absolut adalah individu yang benar-benar kuat. Qi Jinglong menghela napas penuh emosi. Individu-individu kuat yang menikmati kebebasan absolut ini, tanpa terkecuali, semuanya memiliki pikiran yang sangat tangguh dan kultivasi yang sangat hebat, yang berarti kultivasi jiwa dan kekuatan mereka telah mencapai puncaknya. Setelah menerima jawaban, Chen Ping'an mengajukan pertanyaan yang tidak dapat ia ajukan kepada Sui Jingcheng saat itu, jika dunia ini bagaikan meja yang goyah dan tidak stabil, dan para kultivator tidak lagi berada dalam lingkaran meja tersebut, apa yang harus dilakukan? Qi Jinglong menjawab tanpa ragu, pertama, ulurkan tangan. Jika seseorang memiliki kemauan dan kekuatan, maka seseorang dapat dengan hati-hati menancapkan 1 atau 2 paku,
atau berjongkok di sampingnya, menambal dan memperbaiki. Qi Jinglong berbicara dengan penuh emosi, memandangi sungai besar yang mengalir ke laut, dan mendesah, keabadian memang merupakan hal yang luar biasa, tetapi apakah itu benar-benar hal yang menarik? Kurasa belum tentu. Bukan hanya orang baik yang bernalar. Faktanya, orang jahat juga demikian, dan beberapa bahkan lebih pandai dalam hal itu. Penguasa Danau Changjun, untuk menghindari pertempuran dan menyelamatkan nyawanya, menunggangi lautan awan, berpura-pura seolah-olah akan membanjiri wilayah kekuasaannya. Chen Ping'an ragu-ragu untuk bertindak, takut menyakiti orang yang tidak bersalah, dan hanya bisa menarik tangannya. Inilah alasan Tuan Danau. Chen Ping'an harus mendengarkan. Saat badai melanda paviliun pengembaraan, Sui Jingcheng bertaruh bahwa Chen Ping'an akan mengikuti mereka, dan jika mereka putus asa, ia akan datang menyelamatkan mereka. Sui Jingcheng juga sedang menegaskan alasannya. Chen Ping'an juga mendengarkan. Di dalam paviliun pengembaraan, pelayan tua Sui Xinyu dan naga sungai Yang Yuan, dua individu dengan status yang sangat berbeda, tanpa sadar mengucapkan kata-kata dengan makna yang kurang lebih sama. Sui Xinyu berkata, ini wilayah kerajaan Wuling, mengingatkan para bandit Jianghu untuk tidak bertindak gegabah, yang merupakan seruan untuk perlindungan aturan yang tak terlihat. Dan aturan-aturan ini secara implisit mengandung martabat kaisar dan istana kerajaan Wuling, kode kehormatan Jianghu, dan khususnya, secara tak terlihat memanfaatkan kekuatan Wang Dun, tokoh terkemuka di kerajaan Wuling. Di dalam wilayah kerajaan Jinfei, sebelum dan sesudah kota kecil di puncak Zhengrong, Chen Ping'an dua kali berdiri diam dan tidak ikut campur. Seorang pendekar pedang abadi mengamati dalam diam, yang berarti ia juga mengakui alasan Chen Ping'an, sehingga Chen Ping'an selamat dari kedua kejadian tersebut. Sebelumnya, di kota Suijia, seorang dewa bertubuh emas dari kuil Dewa Api, menyadari bahwa hal itu tidak ada artinya, tetap memilih untuk dengan berani mengorbankan dirinya demi membantu Chen Ping'an, sekecil apapun. Karena apa yang dilakukan Chen Ping'an dianggap wajar oleh kuil Dewa Api, itu adalah sebuah aturan. Apakah Du mau dari sekte Tongye kuat? Namun, ketika ia ingin meninggalkan benua Tongye, ia tetap harus mematuhi aturan, atau lebih tepatnya, memanfaatkan celah dalam aturan tersebut, untuk mencapai benua Baoping. Apakah Hu Xinfeng, seorang anggota Jianghu dari kerajaan Wuling, lemah? Namun, sebelum kematiannya, ia juga berbicara tentang aturan bahwa musibah tidak boleh menimpa keluarga. Mengapa ada pepatah ini? Karena ini adalah aturan nyata dari kerajaan Wuling. Karena Hu Xinfeng akan berkata demikian, wajar saja jika aturan ini, dari tahun ke tahun, telah melindungi banyak orang tua, muda, wanita, dan anak-anak di Jianghu. Mengapa pendatang baru yang tajam di dunia persilatan selalu tersandung dan jatuh, dan bahkan jika mereka akhirnya mengukir jalan berdarah, mereka membayar harga yang lebih besar? Karena ini adalah kembalinya secara diam-diam dari aturan ke tinju mereka. Dan para Jianghu yang beruntung mencapai puncak, cepat atau lambat, juga akan menjadi orang tua yang secara otomatis menjunjung tinggi aturan yang ada, menjadi Jianghu tua yang berpegang teguh pada konvensi. Di depan terdapat paviliun pemandangan di tepi sungai. Chen Ping'an berhenti, menangkupkan tangannya, dan berkata, terima kasih, Tuan Liu, karena telah menjernihkan kebingungan saya. Qi Jinglong tersenyum dan berkata, dan terima kasih, Tuan Chen, karena telah mengakui teori ini. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya, matanya jernih, dan dengan tulus berkata, banyak hal yang saya pikirkan pada akhirnya tidak selengkap yang dikatakan Tuan Liu. Qi Jinglong melambaikan tangannya, bagaimana seseorang berpikir dan bagaimana seseorang bertindak masih dua hal yang berbeda. Chen Ping'an ragu sejenak, lalu dengan ragu bertanya, bisakah saya menawarkan Anda anggur? Qi Jinglong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak pernah minum alkohol. Chen Ping'an merasa agak canggung. Sui Jingcheng menganggap adegan ini lebih menarik daripada perbincangan mereka tentang kata-kata yang mendalam dan luhur dengan kata-kata yang sederhana dan berlumpur. Chen Ping'an meraih lengan pria itu, tidak apa-apa, setelah kau minum, dunia ini tak akan terkekang lagi. Qi Jinglong tampak gelisah, lupakan saja, lupakan saja. Jika memang tidak memungkinkan, Tuan Chen bisa minum anggur, dan aku akan minum teh saja. Ketiganya tiba di paviliun tepi sungai, yang menjorok keluar dari tepi sungai dan dibangun di atas sungai besar. Mereka duduk saling berhadapan di bangku-bangku panjang, dengan hembusan angin sungai yang berhembus. Sui Jingcheng berdiri di luar paviliun, memegang tongkat pendakian gunungnya, tidak masuk. Qi Jinglong menjelaskan, aku punya teman bernama Lu Zuo, murid senior Wang Dun dari Villa Gunung Sao Sao. Dia mengirimiku surat yang mengatakan bahwa aku mungkin cocok denganmu, jadi aku datang untuk mencoba peruntunganku. Chen Ping'an melepas topi bambunya dan meletakkannya di samping, sambil mengangguk, bagaimana kau dan pendeta atau perempuan itu bisa berkelahi di Gunung Dili? Saya rasa kalian berdua seharusnya sejiwa, dan meskipun kalian tidak berteman, seharusnya tidak ada pertarungan hidup dan mati. Qi Jinglong tersenyum dan berkata, itu hanya kesalahpahaman.
Dia bertemu sekelompok kultivator yang membuat masalah di bawah gunung dan ingin membunuh mereka semua. Saya merasa beberapa dari mereka tidak pantas mati, jadi saya menghentikannya, dan kemudian terjadilah pertarungan yang disepakati di Gunung Dili. Sebenarnya itu masalah kecil, tetapi sekecil apapun, baik dia maupun saya tidak mau mengalah, sehingga entah bagaimana hal itu berkembang menjadi bentuk awal dari perselisihan Dao yang sungguh tidak berdaya. Qi Jinglong bertanya, "Apa, Tuan berteman dengannya?" Chen Ping'an mengangguk, "Kami pernah berlatih bersama di tanah yang diberkati." Qi Jinglong bercanda, "Tuan tidak akan membela seorang teman dan memukuli saya, kan?" Chen Ping'an tersenyum, menggelengkan kepala, dan berkata, "Siapa bilang teman selalu melakukan hal yang benar sepanjang hidup mereka? Bahkan Song Yurao, senior yang sangat dihormati, di kuil bobrok itu, bukankah ia juga mencoba membunuh iblis rubah itu dengan satu pedang, dengan alasan, jika aku membunuh 100 roh gunung dan iblis, paling banyak aku akan menyakiti satu, jika aku tidak menghunus pedangku, haruskah aku membiarkan mereka menyakiti?" Chen Ping'an telah turun tangan saat itu, bahkan menangkis serangan pedang dari senior Song. Sedangkan Gu Ken dari Danau Shujian, tak perlu lagi disebut-sebut. Banyak prinsip yang membawa kedamaian di hati, tetapi banyak prinsip lain yang dapat membebani dan membuat seseorang tersandung. Untungnya, Yang Mulia Bijak Sastra tidak hadir, tetapi teori keteraturannya selalu hadir. Keadaan mungkin kacau, tetapi Chen Ping'an memiliki penggaris di hatinya untuk mengukur urutan, ukuran, serta kebaikan dan kejahatan. Meski begitu, ia masih terhuyung-huyung dan terhuyung ke depan. Di luar pavilion tepi air, tanda-tanda hujan kembali terlihat, dan permukaan sungai berkabut. Klaim Qi Jinglong untuk tidak minum anggur, hanya teh, hanyalah alasan, karena ia tidak memiliki artefak spasial atau dimensi, sehingga setiap kali ia menuruni gunung, ia hanya ditemani oleh satu-satunya, pedang terbang pengikat kehidupan. Melihatnya enggan minum, Chen Ping'an merasa kemampuan persuasinya kurang mumpuni dan tidak memaksanya untuk membuat pengecualian. Qi Jinglong menatap sungai sambil tersenyum, kabut tipis datang tanpa terasa, awan dan kabut pekat dan sulit dipisahkan. Chen Ping'an, sambil menyesap anggurnya, menoleh dan melihat, akan selalu cerah setelah hujan. Qi Jinglong mengangguk, lalu mendongak, "Tapi aku takut cuaca akan berubah." Chen Ping'an tersenyum, "Di pavilion kecil di tepi sungai ini, ada 2, dan mungkin dengan pavilion yang ada di luar, ada 3. Apa yang perlu ditakutkan di dunia yang begitu luas?" Qi Jinglong duduk tegak, tangannya diletakkan dengan lembut di atas lututnya. Matanya tiba-tiba berbinar, dan ia mengulurkan tangannya, "Ambilkan aku anggur." Chen Ping'an menuangkan sebotol anggur, duduk bersila, dan berkata dengan senyum cerah, "Sebotol anggur ini adalah ucapan selamat untuk Tuan Liu yang telah menerobos ke 5 alam atas." Pertempuran dengannya di Gunung Dili membuahkan hasil yang luar biasa, memang ada secercah harapan. Qi Jinglong juga duduk bersila seperti pria lainnya, menyesap anggur, dan mengerutkan kening, memang, tidak minum anggur adalah pilihan yang tepat. Chen Ping'an tersenyum, "Kalau kau masih tidak suka setelah beberapa botol lagi, aku kalah." Qi Jinglong terus menggelengkan kepalanya, tetapi ia tetap menyesap 2 teguk kecil lagi. Chen Ping'an tiba-tiba bertanya, "Berapa umur Tuan Liu tahun ini?" Entah kenapa, melihat pendekar pedang dari benua Gulu Utara yang bukan murid Konfusianisme ini mengingatkannya pada Zhong Qiu, guru kerajaan Nanyuan di Tanah Suci Kolam Teratai saat itu, dan tentu saja, anak di gang itu, Cao Qinglang. Lagi pula, Cao Qinglang adalah orang yang paling ingin ia bawa keluar dari Tanah Suci Kolam Teratai saat itu. Qi Jinglong tersenyum dan berkata, "Di dunia fana, usiaku mungkin sudah 80-an. Sui Jingcheng di luar pavilion tepi air tersentak. Senior itu telah memberitahunya tentang alam umum para dewa di gunung. Seorang pendekar setengah alam murni giok yang masih muda. Aneh, tapi tidak aneh. Karena, cendekiawan, di pavilion tepi air itu adalah Liu Jinglong, pendekar pedang naga darat dari benua Gulu Utara. Eksistensi yang pernah membawa keputusasaan bagi Yang Ningchen, seniman bela diri tingkat ke-6 terkuat di dunia." Chen Ping'an berpikir sejenak, lalu mengangguk memuji, "Mengesankan, sungguh mengesankan." Ekspresi Qi Jinglong berubah aneh, dan ia meneguk anggur dalam-dalam, menyeka mulutnya dan tersenyum, "Apakah kau, seorang pria yang belum genap 30 tahun, menghinaku?" Sui Jingcheng merasa seperti tersambar petir, seperti wanita iblis rubah yang tak sengaja ditemuinya, dan menoleh ke pavilion tepi air, bertanya dengan tatapan kosong, "Bukankah senior bilang dia berusia 300 tahun?" Chen Ping'an mengerjap, "Apakah aku bilang begitu?" Wajah Sui Jingcheng menegang, dan ia berkata dengan suara rendah, "Setidaknya 2 kali." Chen Ping'an menyesap anggur, "Kalau begitu, itu tidak baik." Qi Jinglong juga menyesap anggur, melirik pendekar pedang berjubah hijau di seberangnya, lalu ke wanita berkerudung di luar, dan terkekeh, "Memang tidak baik." Pertempuran dengannya di Gunung Dili membuahkan hasil yang besar, memang ada harapan. Di sungai, sebuah perahu kecil hanyut ke hilir di tengah angin sepoi-sepoi dan hujan rintik-rintik. Seorang nelayan tua,
mengenakan topi bambu dan jubah jerami hijau, duduk di haluan, menengadahkan kepalanya untuk minum anggur. Di belakangnya, dua gadis penyanyi cantik, berpakaian minim dan berpose anggun, duduk. Satu memegang pipa, nadanya riuh rendah, sementara yang lain memegang kentongan merah, suaranya merdu. Apa yang tampak seperti campuran suara yang kacau, sebenarnya teratur dan saling melengkapi. 3 orang di perahu kecil itu, sang master dan 2 pelayannya, tentu saja semuanya adalah kultivator. Seorang praktisi ki terbang di atas sungai terbawa angin, dengan santai memunculkan artefak magis. Cahayanya yang berkilauan, seperti sehelai sutra putih, melesat ke arah perahu kecil itu. Ia mengumpat, "Kau berisik sekali. Ada apa dengan minum dan berpura-pura menjadi Grandmaster? Air sungainya cukup untuk kau minum sepuasnya, dan itu gratis." Namun, nelayan tua itu hanya mengangkat lengannya dan menggoyangkan lengan bajunya dengan lembut. Garis putih yang kuat itu, alih-alih menenggelamkan perahu kecil itu, justru terserap sepenuhnya ke dalam lengan baju nelayan itu. Garis itu berdengung sejenak sebelum tiba-tiba terdiam. Praktisi ki itu tampak seperti kehilangan orang tuanya, tiba-tiba berhenti di udara dan memohon, "Dewa tua, kembalikan pedang terbangku." Nelayan tua itu mendengus, "Bersujudlah padaku." Tanpa sepatah kata pun, praktisi ki itu mendarat di sungai, menganggap air sebagai tanah padat, dan bersujud berulang kali, memercikkan air. Perahu kecil itu, bagaikan anak panah, meluncur cepat. Baru setelah si kikuk itu menyelesaikan 3 kali sujud kerasnya, nelayan tua itu mengibaskan lengan bajunya, melemparkan sebutir peluru pedang seputih salju. Ia menggenggamnya dengan ringan dan melemparkannya ke belakang. Setelah mengambil peluru pedang vitalnya, kultivator pedang itu melayang cukup jauh di atas air dan kemudian tertawa terbahak-bahak, "Pak Tua, jika kedua wanita muda itu putri Anda, maka saya akan menjadi menantu Anda. 1 tidak terlalu sedikit, dan 2 tidak terlalu banyak." Salah satu wanita muda, yang memegang pipa, mencibir dan tiba-tiba memetik senar dengan pukulan yang kuat dan bertenaga, seperti badai. Sungai di belakang perahu kecil itu terbelah, membentuk jurang raksasa yang membentang ke arah pembudidaya pedang alam pemandangan laut. Melihat situasi yang tak menguntungkan, pembudidaya pedang itu terbang tinggi melawan angin, berniat untuk melarikan diri dari sungai. Tanpa diduga, wanita anggun yang memegang kentongan merah itu dengan lembut mengangkat tangannya dan bertepuk tangan pelan. Dari balik tirai hujan yang tinggi, sebuah arka dharma kentongan merah sebesar puncak gunung turun, menghantam langsung pembudidaya pedang itu dan membantingnya dengan keras ke sungai. Ketika perahu kecil itu telah hanyut lebih dari 10 li jauhnya, pembudidaya pedang yang menyedihkan itu akhirnya merangkak ke darat, berbaring telentang, terengah-engah, tak lagi berani memprovokasi ketiga orang di atas perahu. Karena hujan, Sui Jingcheng duduk di dalam paviliun tepi sungai. Setelah ragu sejenak, ia tetap tidak melepas cadarnya. Ia berbalik untuk melihat pemandangan para nelayan yang liar dan tak terkendali di sungai. Mengenai pertempuran suci, setelah mengalami 2 krisis hidup dan mati, Sui Jingcheng tidak merasakan banyak gejolak emosi. Chen Ping'an hanya melirik sungai sebelum mengalihkan pandangannya. "Ini pasti benua buluh utara," pikirnya. Jika ini benua labu botol atau benua daun tung, kultivator pedang itu tidak akan menyerang, dan kalaupun menyerang, nelayan itu tidak akan mengembalikan pedang terbangnya. Namun, Qi Jinglong tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama, mungkin diam-diam menunggu hujan reda sebelum berpamitan. Chen Ping'an bertanya, "Tuan Liu, sebagai seorang kultivator pedang, Anda merenungkan urusan duniawi begitu mendalam. Bukankah itu akan menghambat kultivasi Anda?" Qi Jinglong mengangguk dan berkata, "Tentu saja akan. Disinilah letak perbedaan antara saya dan 2 orang sebelumnya. Bakat saya mirip dengan mereka, dan meskipun ada juga perbedaan dalam kesempatan, pada akhirnya, saya kalah karena teralihkan. Salah satu dari mereka bahkan pernah menasihati saya untuk mengurangi memikirkan hal-hal duniawi dan fokus berlatih pedang. Dia berkata tidak akan terlambat untuk memikirkannya setelah mencapai 5 alam atas." Chen Ping'an tersenyum, kerugian hari ini mungkin merupakan keuntungan di masa mendatang. Qi Jinglong tersenyum dan mengangguk, "Saya akan menerima kata-kata keberuntungan Anda." Chen Ping'an bertanya dengan serius, "Tuan Liu, apakah Anda merenungkan hal-hal eksternal ini karena Anda merasa terpaksa?" Qi Jinglong mengangguk dan berkata, "Saya berasal dari keluarga sederhana, hanya keluarga kaya di pasar. Namun, saya suka membaca buku-buku lain sejak kecil. Setelah mendaki gunung, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Jalan kultivasi terasa sangat sepi, jadi saya selalu harus mencari kegiatan. Selain itu, sebagai seorang kultivator, saya memiliki beberapa keuntungan, seperti daya ingat yang lebih baik dan tidak perlu khawatir soal uang untuk buku. Setiap kali saya turun gunung untuk bepergian, dalam perjalanan pulang, saya selalu membeli beberapa buku klasik." Chen Ping'an bertanya, "Tuan Liu, apakah Anda memiliki kesimpulan pasti tentang kebaikan dan kejahatan hati manusia?" Qi Jinglong tersenyum, "Belum.
Jika seseorang memulai dengan batasan yang jelas antara kebaikan dan kejahatan ketika mencoba memahami hakikat hati manusia, mudah untuk menjadi bingung, dan kemudian penelitian selanjutnya akan sulit untuk tetap seimbang dan tidak memihak. Chen Ping'an menghela napas, ya, jika emosi pribadi terlibat, itu pasti akan mengarah pada bias. Qi Jinglong berkata, seiring bertambahnya pengetahuan seseorang, bias kecil itu, seperti aliran kecil di sumbernya, pada akhirnya bisa menjadi sungai besar yang mengalir ke laut. Chen Ping'an tersenyum penuh arti, Tuan Liu telah menghilangkan keraguan saya yang lain. Qi Jinglong tidak bertanya lebih lanjut. Chen Ping'an berdiri dan memandangi sungai yang mengalir deras di luar paviliun tepi air, airnya mengalir ke timur, siang dan malam tanpa henti. Inilah sebabnya Chen Ping'an memutuskan untuk memurnikan pertama. Gao Cheng, tentu saja, sangat kuat, termasuk tipe individu kuat yang mengejar kebebasan mutlak. Mengesampingkan niat awal Gao Cheng, entah itu aspirasi atau ambisi, Chen Ping'an telah mengamati benang merah yang sangat halus dalam satu hal tertentu. Chen Ping'an pernah menjabat sebagai dewa yang berkedudukan tinggi, menghakimi kebaikan dan kejahatan, di Istana Naga Danau Changyun. Pengalaman ini, dikombinasikan dengan pertemuannya dengan Yang Ningxing di Pantai Tengkorak, seorang Taois muda dari Istana Langit Awan Departemen Chongsuan, yang telah berubah menjadi seorang sarjana dari satu pikiran jahat seukuran biji sesawi, semakin memperkuat keyakinannya. Menggabungkan keduanya, terus-menerus mengulang permainan catur, Chen Ping'an semakin yakin akan satu kesimpulan. Gao Cheng, saat ini, masih jauh dari memiliki temperamen untuk menjadi penguasa Feng Du kecil. Setidaknya, belum. Chen Ping'an, tentu saja, bahkan lebih jauh darinya, tetapi ia dapat merasakan dan menebak secara kasar aura agung yang seharusnya dimiliki oleh sosok setinggi itu. Sesosok mayat dewa duduk, tanpa emosi. Saat ini, Gao Cheng masih menyimpan rasa suka dan tidak suka pribadi. Penguasa kota Jingguan masih menyimpan dendam di hatinya dan masih terpaku pada diri itu. Sekalipun hal-hal ini sangat kecil, sekecil biji sesawi, lalu apa? Mereka tetap ada. Setelah bertahun-tahun, mereka tetap tertanam kuat dalam benak Gao Cheng. Oleh karena itu, setelah Gao Cheng menjadi penguasa seluruh Feng Du kecil yang baru, menjadi bapa surgawi dari dunia yang luas. Penyimpangan kecil dalam benak Gao Cheng ini, seiring meluasnya skala Feng Du kecil, dan tahta dewa Gao Cheng semakin tinggi, dan seiring sungai waktu mengalir tanpa henti, dan jumlah hantu dan iblis di Feng Du kecil bertambah, akan terus-menerus menyebabkan penyimpangan yang semakin besar, bahkan penyimpangan yang tak terhingga besarnya. Inilah yang dimaksud Qi Jinglong dengan aliran kecil yang menjadi sungai besar. Mungkin Gao Cheng akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki penyimpangan halus tersebut ketika ia mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, ini hanyalah mungkin. Lebih dari itu, perjuangan untuk Dao Agung seharusnya memiliki keagungan perjuangan semacam itu. Jika Gao Cheng gagal dalam perjuangan awal untuk pedang terbang dan tidak ada pengejaran dan jebakan berikutnya, jika ia hanya menunjukkan dirinya dan hanya mengucapkan kata-kata terakhir itu, Chen Ping'an mungkin benar-benar bersedia untuk menunggu dan melihat, menunggu hingga ia menyelesaikan perjalanannya melalui benua bulu utara sebelum memutuskan apakah akan mengunjungi Pantai Tengkorak dan kota Jingguan atau tidak. Chen Ping'an sebenarnya merasa bahwa hanya dua orang yang memiliki peluang terbaik untuk menyelesaikan dan unggul dalam tugas semacam itu. Di benua Dauntung, guru lama kuil Guandao. Bahkan Zhong Kui, setidaknya belum. Di benua Labu Botol, Cui Chen. Bahkan Cui Dongshan. Dan dua yang terakhir kebetulan adalah orang-orang yang dekat dengan Chen Ping'an. Sedangkan untuk dua mantan, dia benar-benar tidak merasakan sedikit pun niat baik terhadap mereka. Bagaimana mungkin ini bukan ketidakberdayaan dunia? Bukan berarti semuanya baik hanya karena seseorang menjadi teman. Bukan berarti semuanya salah hanya karena seseorang menjadi musuh. Haruskah seseorang menasihati teman tentang kesalahannya? Haruskah seseorang belajar dari kekuatan musuh? Keduanya tentang pengembangan pikiran, baik di atas gunung maupun di luar gunung, semuanya sama saja. Bagaimana menasihati dan bagaimana belajar, keduanya lebih tentang pengembangan pikiran dan pengetahuan. Jika tidak, jika menasihati mengarah pada permusuhan, atau belajar mengarah pada menjadi orang lain, bagaimana itu bisa disebut pengembangan pikiran? Hujan gerimis perlahan mereda. Chen Ping'an bertanya, Tuan Liu, bisakah Anda menemani kami sedikit lebih lama? Qi Jinglong mengangguk, tentu saja. Sebelum mereka meninggalkan paviliun tepi air, Chen Ping'an bertanya, jadi, Tuan Liu, Anda mengesampingkan dulu pembahasan tentang baik dan jahat agar pada akhirnya dapat lebih dekat dengan esensi baik dan jahat. Qi Jinglong tersenyum, tepat. Chen Ping'an, dengan etiket Konfusianisme, membungkuk kepada kultivator benua bulu utara yang kebetulan ditemuinya. Seandainya Master Wen Sheng yang tua ada di sini dan mendengar sendiri prinsip-prinsip yang dipahami pria ini, beliau pasti akan sangat senang. Sekalipun Qi Jinglong bukan seorang murid Konfusianisme, Qi Jinglong pun segera bangkit dan membungkuk hormat. Chen Ping'an menatap kultivator yang lembut dan halus di hadapannya.
Chen Ping'an berharap Cao Qinglang dari tanah terberkati bunga teratai, jika memungkinkan, juga bisa menjadi orang seperti itu di masa depan, tidak sepenuhnya mirip, tetapi agak mirip saja sudah cukup. Tidak seorang pun harus menjadi orang lain, karena pada dasarnya hal itu mustahil dan tidak perlu. Sama seperti Chen Ping'an yang tidak ingin Pei Qian menjadi dirinya sendiri. Apa salahnya Pei Qian belajar keras dan tumbuh perlahan di rumah? Lagi pula, Pei Qian telah mencapai hasil yang lebih baik dari yang dibayangkan Chen Ping'an. Ia sebenarnya telah mempelajari aturan-aturannya selama ini. Chen Ping'an tidak pernah mengira Pei Qian hanya membuang-buang waktu. Takut kesulitan, takut sakit saat berlatih tinju? Tidak masalah. Sebagai gurunya, ia adalah seniman bela diri terkuat di alam kelima di dunia, jadi ia akan berjuang untuk mencapai alam keenam terkuat lagi. Setelah keberuntungan bela diri diperoleh, sang guru akan memberikannya kepada murid pertamanya. Bukankah Pei Qian kemudian akan mampu menyeimbangkan belajar dan seni bela diri? Sui Jingcheng menatap senior yang agak asing itu. Ketika senior itu, yang setengah pelindung, mengajarinya bagaimana berperilaku dan mengembangkan pengetahuannya, ia akan belajar dari orang lain. Senior itu tampaknya lebih menyukai yang terakhir. Sui Jingcheng merasa sedikit sedih. Awalnya ia mengira senior itu jauh, tetapi sekarang ia sedikit lebih dekat. Namun, kenyataannya, senior itu telah berlari kencang di jalur kultivasi, sementara ia perlahan-lahan melangkah maju. Sui Jingcheng bahkan tidak akan bisa melihat punggungnya. Bahkan jika mereka bersatu kembali setelah perpisahan yang lama, sekali, 2 kali, 3 kali, apa yang bisa mereka bicarakan ketika mereka berdiri bersama? Sui Jingcheng tidak tahu. Masih ada jarak ke dermaga kepala naga, dan ketiganya berjalan perlahan. Chen Ping'an menanyakan beberapa pertanyaan tentang ibu kota dinasti Segel Agung. Qi Jinglong berkata, sepertinya badai sedang terjadi. Pedang abadi Jiyu dari Gunung Tangisan Kera dan seniman bela diri alam ke-10 yang menjaga keberuntungan bela diri Segel Agung belum bertarung. Begitu mereka bertarung, keributannya akan sangat besar. Itulah sebabnya para Sage Akademi telah pergi, dan mereka telah mengundang beberapa tokoh terkemuka lainnya untuk mengamati pertempuran, untuk mencegah bentrokan tersebut merugikan rakyat jelata. Mengenai hidup atau mati mereka tidak akan ikut campur. Chen Ping'an bertanya, apakah ada berita penting dari dinasti Li Agung di benua Labu Botol? Qi Jinglong menghela napas, kavaleri besi Li Agung terus bergerak ke selatan, tetapi ada beberapa kemunduran di belakang. Banyak orang saleh yang kehilangan negaranya bangkit, dengan berani mengorbankan diri. Ini benar, tak seorang pun bisa mengutuk mereka. Namun, kematian banyak orang biasa yang tak berdosa adalah salah. Meskipun kedua belah pihak memiliki alasan, peristiwa tragis seperti itu tak terelakkan, selalu. Chen Ping'an berkata, ketidakberdayaan. Qi Jinglong bersenandung setuju. Qi Jinglong teringat sesuatu dan tersenyum. Raja Surgawi Xie dari benua Raid Utara telah menerima 3 tantangan. Chen Ping'an berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, sulit baginya untuk kalah. Qi Jinglong berkata, memang, dia belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Lagi pula, Raja Surgawi Qi dari benua Labu Botol dari Sekte Dekrit Ilahi ditakdirkan untuk tidak bergerak. Dari 3 pertempuran, tantangan dari Dewa Pedang Wei Jin dari kuil Feng Shui sebelumnya adalah yang paling menonjol. Meskipun Wei Jin kalah, kultivator pedang muda seperti itu pasti akan mencapai prestasi yang luar biasa di masa depan. Namun, kudengar dia sudah pergi ke Gunung Gantung dan akan berlatih pedang di sana, di tembok besar Ki Pedang, jadi kupikir semakin tinggi pencapaian kultivator pedang seperti itu, semakin baik. Chen Ping'an tersenyum. Qi Jinglong bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau pernah bertemu dengannya? Chen Ping'an berkata, aku pernah bertemu dengannya sekali. Saat itu, tatapan Wei Jin terhadap Chen Ping'an sangat acuh tak acuh. Namun Chen Ping'an masih merasa dirinya orang baik dan seorang pendekar pedang abadi. Setelah bertahun-tahun, ia semakin memahami kekuatan Wei Jin. Qi Jinglong terdiam sejenak. Oh, benar, ada masalah besar lainnya. Selain Gunung Puncak Berawan, 4 puncak Li Agung lainnya telah resmi disucikan. Hati Chen Ping'an tergerak, memurnikan benda-benda vital 5 elemen. Cui Dongshan, membawa cangkul kecil, telah menggali 5 kantong besar tanah 5 warna dari pegunungan Li Agung. Mengumpulkan tanah untuk membentuk pegunungan menciptakan angin dan hujan. Setelah berhasil dimurnikan, tanah tersebut dapat menciptakan lanskap yang indah di mana pegunungan dan air hidup berdampingan. Banyak pilihan di jalan kehidupan akan berubah. Sama seperti masalah pemurnian tanah 5 warna Gunung Li Agung, Chen Ping'an awalnya adalah orang pertama yang menyerah. Namun, setelah 2 kali berdiskusi dari hati ke hati dengan Cui Dongshan dan Cui Chen Ping'an justru menjadi sangat teguh. Bahkan setelah bertemu dengan wanita jahat yang telah berubah dari permaisuri Li Agung menjadi janda permaisuri Li Agung di feri lintas benua menuju benua Raid Utara, Chen Ping'an tetap tidak berubah pikiran. Qi Jinglong sepertinya merasakan perubahan hati Chen Ping'an. Ia ragu sejenak, lalu tersenyum, saya turun gunung kali ini hanya untuk mengobrol dengan Anda. Setelah percakapan kita, saya merasa agak santai. Beberapa orang,
ketika membantu orang lain, cenderung terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Chen Ping'an tidak sama? Pengetahuan mereka saling terkait, kepribadian mereka serupa. Mereka memiliki jiwa yang sama. Maka Chen Ping'an mengabaikan sikap hati-hatinya yang biasa, bertanya, jika saya mengatakan saya perlu memurnikan benda vital di dermaga kepala naga dan meminta seseorang untuk membantu saya menjaga celah, apakah Tuan Liu bersedia? Qi Jinglong tersenyum, saya bisa. Chen Ping'an kemudian berkata, proses pemurnian mungkin akan menimbulkan kehebohan. Lagi pula, saya punya beberapa musuh di benua Raid Utara, seperti istana sisik emas dari dinasti Segel Agung. Qi Jinglong berkata, masalah kecil. Chen Ping'an menepuk bahu Qi Jinglong, sayang sekali kau tidak suka minum. Qi Jinglong berkata tanpa daya, memaksa seseorang untuk minum sangat merusak karakter seseorang. Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa, dan berkata, kau harus mengatakan itu kepada seorang guru tua suatu hari nanti. Dan, jika kau punya kesempatan, kepada seorang pendekar pedang juga. Qi Jinglong menggelengkan kepalanya. Setibanya di dermaga kepala naga, mereka check-in ke sebuah penginapan abadi yang dipenuhi energi spiritual, dengan plakat bertuliskan, Kingfisher. Chen Ping'an, yang luar biasa murah hati, langsung meminta tempat tinggal tingkat surga dari penginapan tersebut. Penginapan itu bahkan memiliki kolam teratai, dengan daun teratai yang muncul dari air sebesar piring, dan setelah hujan, tetesan embun berkumpul seperti mutiara putih di atas teratai, angin sepoi-sepoi yang jernih membawa aromanya, menyegarkan hati dan pikiran. Setiap kali Qi Jinglong turun gunung untuk bepergian, ia akan menggunakan nama samaran di daftarnya. Di tempat-tempat ramai, ia juga akan menggunakan mantra ilusi. Qi Jinglong memindahkan bangku panjang dan duduk di tepi kolam teratai, dan Sui Jingcheng mengikutinya, melepas topinya yang terselubung, memindahkan bangku panjang, memegang tongkat gunungnya, dan duduk tak jauh dari situ, mulai bernapas dan bermeditasi. Ada sebuah perahu kecil yang tertambat di tepi kolam. Qi Jinglong diam-diam menatap kolam teratai, tangannya mengepal lembut, bertumpu pada lututnya. Chen Ping'an telah memulai pengasingannya. Qi Jinglong adalah seorang kultivator jiwa baru lahir dan seorang guru abadi terdaftar. Selain mempelajari dan memahami prinsip-prinsip, kultivasinya di gunung, meskipun tampak seperti gangguan, hanyalah perbandingan dengan dua individu sebelumnya. Pengetahuan Qi Jinglong sebenarnya beragam, namun ia mahir dalam segala hal. Saat itu, satu formasi yang ia gambar dengan santai sudah cukup untuk mencegah Yang Ningzhen dari istana Yunxiao Biro Chongshuan menghancurkannya. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, alam magis Yang Ningzhen melampaui adiknya, Yang Ningxing, yang juga merupakan embrio Dao alami. Saat itulah Yang Ningzhen, dalam kemarahannya, beralih ke seni bela diri, yang secara efektif melepaskan haknya untuk mewarisi istana Yunxiao milik Biro Chongshuan. Namun, ia benar-benar berhasil menempa masa depan yang cerah dalam seni bela diri, yang bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Oleh karena itu, Qi Jinglong paling akrab dengan masalah pengasingan diri. Sehebat apapun gerakan Chen Ping'an, atau betapa bergejolaknya riak auranya, mereka tak bisa lolos sedikit pun dari kediaman ini. Karena Qi Jinglong adalah seorang pendekar pedang. Tanda-tanda hujan kembali muncul, tetapi kali ini tampaknya akan turun dengan deras. Sui Jingcheng agak gelisah, menghentikan napas dan meditasinya, mengembuskan napas pelan-pelan udara keruh, alisnya berkerut khawatir. Qi Jinglong berpura-pura tidak tahu. Sui Jingcheng bergumam, aku pernah mendengar seorang tetua menyebutkan pepatah rakyat, hujan panas kecil bagaikan perak, hujan panas besar bagaikan emas. Sui Jingcheng bergumam dalam hati, kurasa pepatah semacam ini pasti berasal dari para cendekiawan, dan mungkin mereka yang kurang pandai belajar atau tidak memegang jabatan tinggi. Baru kemudian Qi Jinglong berkata, masuk akal. Sui Jingcheng berdiri, menyandarkan tongkat gunungnya di bangku panjang, berjongkok di tepi kolam teratai, dan bertanya, bolehkah aku memetik daun teratai di kolam dengan bebas? Qi Jinglong mengangguk dan berkata, kita sudah membayar begitu banyak uang kepingan salju untuk tinggal di sini, memetik beberapa helai daun teratai bukanlah masalah. Namun, energi spiritual yang terkandung di dalam daun teratai itu tipis dan tidak akan bertahan lama setelah dipetik. Sui Jingcheng memetik sehelai daun teratai dari tepi air, bersandar di bangku panjang, dan dengan lembut memutarnya, menyebarkan tetesan air hujan. Qi Jinglong berkata, aura Tuan Chen sudah terbentuk, proses pemurniannya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sui Jingcheng menoleh dan bertanya, apakah ini benar-benar aman? Qi Jinglong agak tak berdaya, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Sui Jingcheng kemudian menoleh dan bertanya dengan lembut, apakah senior benar-benar semuda itu? Qi Jinglong memandang ke kejauhan dan tersenyum, dari segi usia, ia memang muda, tetapi dari segi usia mental, ia tidak. Dunia ini memiliki segala macam hal yang aneh, dan di antaranya, tanah suci adalah yang paling aneh. Waktu mengalir dengan kecepatan yang berbeda, tidak seperti dunia manusia, tetapi bahkan lebih aneh lagi. Jadi, ketika Tuan Chen mengatakan ia berusia 300 tahun, ia tidak sepenuhnya berbohong.
hujan deras tiba-tiba turun. Sui Jingcheng pergi mengambil topi kerudung dan jubah jeraminya, lalu duduk di tepi kolam, membiarkan hujan membasahinya. Sedangkan Qi Jinglong, ia bahkan tidak perlu mengedarkan auranya, hujan deras tak mampu menyentuhnya. Hati pedangnya bergerak halus, dan niat pedangnya secara alami menggerakkan ki pedangnya. Tetesan air hujan seukuran kacang kedelai menghujani daun teratai yang diletakkan Sui Jingcheng di bangku panjang, menimbulkan suara gemerincing. Sui Jingcheng tiba-tiba membelalakan matanya, samar-samar melihat sepasang bebek Mandarin brokat berlindung dari hujan di bawah daun teratai di kolam teratai yang jauh. Suasana hati Sui Jingcheng langsung cerah. Qi Jinglong tersenyum dan berkata, itu sejenis burung roh yang dijual di pegunungan Jiamu, Taman Chunlu, bukan bebek Mandarin biasa. Mereka memiliki temperamen liar dan dibesarkan di perairan pegunungan untuk menjaga ikan-ikan berharga di kolam, mencegah mereka direnggut oleh binatang buas gunung. Sungguh merusak suasana hati. Suasana hati Sui Jingcheng langsung memburuk. Meskipun Qi Jinglong bingung dan tidak tahu apa yang telah menyinggung perasaannya, ia menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah dan tetap diam. Larut malam, Sui Jingcheng sudah kembali ke kamarnya, tetapi lampu tetap menyala sepanjang malam. Namun, Qi Jinglong tetap duduk di bangku panjang di tepi air, tak bergerak. Sesekali, riak aura meluap, tetapi semuanya dihancurkan oleh ki pedang, kembali ke langit dan bumi. Mengenai berbagai cahaya keberuntungan dan fenomena aneh dari kamar Chen Ping'an, benda-benda pemurnian tungku dan munculnya harta surgawi langka, Qi Jinglong tentu saja tidak akan membiarkan siapapun mengintipnya dengan indera ketuhanannya. Bagi para kultivator, memurnikan objek takdir mereka adalah hal yang sangat penting, masalah hidup dan mati. Sekitar tengah hari keesokan harinya, Chen Ping'an, dengan wajah pucat, membuka pintu dan keluar dari ruangan. Qi Jinglong menghela napas. Apakah terlalu berlebihan bagi seorang kultivator di bawah alam kelima untuk memurnikan objek takdir mereka? Entah itu kualitas tungku pemurnian, kelangkaan harta surgawi tersebut, atau kesulitan proses pemurniannya, bukankah itu agak terlalu luar biasa? Bukannya seorang kultivator di titik kritis alam gerbang naga sedang mencoba menerobos ke tahap abadi bumi inti emas? Qi Jinglong bertanya sambil tersenyum, mengapa tidak minum beberapa teguk anggur untuk menenangkan diri? Aku akan memakannya setelah aku beristirahat sebentar. Chen Ping'an melihat bangku panjang yang kosong di dekat kolam teratai, jadi ia duduk di sana, menoleh, dan tersenyum, tidak apa-apa, aku sudah siap, dan aku masih punya 2 kesempatan lagi. Ia dengan santai mengambil sehelai daun teratai yang terjatuh ke bangku karena hujan. Qi Jinglong menunjuk ke hatinya, kuncinya ada di sini, jangan sampai ada yang salah, kalau tidak, apa yang kau sebut 2 kesempatan itu, berapapun harta surgawi yang kau miliki, akan sia-sia. Chen Ping'an mengangguk, tentu saja. Inilah satu hal yang agak kubanggakan. Melihatnya sama sekali tidak sedih, Qi Jinglong merasa lega. Sui Jingcheng keluar dari kamarnya, tetapi tidak ada tempat untuknya. Chen Ping'an bergeser, duduk di salah satu ujung bangku panjang, dan baru kemudian Sui Jingcheng duduk di ujung yang lain. Chen Ping'an bertanya, jika memetik daun teratai menimbulkan biaya tambahan, itu perlu dicatat di buku besar. Sui Jingcheng tersenyum, baiklah, ini hanya beberapa koin kepingan salju, catat saja kalau kau mau. Chen Ping'an menoleh ke arah Qi Jinglong. Qi Jinglong tetap bergeming. Kalian berdua boleh saja mesra, asal jangan libatkan aku. Chen Ping'an hanya bisa menjelaskan, Tuan Liu, Anda salah paham. Qi Jinglong terkekeh, baiklah, saya anggap saja ini salah paham. Chen Ping'an menghela napas, mengambil labu pemelihara pedangnya, dan meneguk anggurnya dengan tenang. Chen Ping'an teringat sesuatu, ketiga kultivator di perahu-perahu kecil di sungai yang kulihat sebelumnya di paviliun tepi sungai, apakah mereka sangat terkenal di benua Gulu Utara? Qi Jinglong berkata, seperti Master Guci pedang yang dulu senang memelihara pedang terbang untuk orang lain, dia adalah salah satu dari 10 eksentrik benua Gulu Utara. Orang ini mencintai musik dan telah mengumpulkan banyak harta karun sihir alat musik. Ia memiliki temperamen yang eksentrik dan suka berkelana tanpa tempat tinggal tetap. Banyak perayaan keluarga abadi tingkat sekte di benua Gulu Utara, seperti upacara pembukaan puncak atau terobosan sukses para kultivator hebat, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk mengundang gurunya dan belasan murid untuk bermain musik di perjamuan mereka. Terakhir kali guru dan muridnya berkumpul adalah ketika mereka diundang oleh guru sekte termuda dalam sejarah benua Gulu Utara kita, yang muncul di tebing hijau di dalam gua surga kecil sekte King Liang. Chen Ping'an mengangguk. Kira-kira saat dupa terbakar, Chen Ping'an, yang sedari tadi diam, kembali ke kamarnya. Sui Jingcheng tidak melakukan apa-apa, jadi ia terus memilih daun teratai yang masih hijau. Qi Jinglong berkata, apakah Anda keberatan jika saya mengatakan sesuatu tentang kultivasi dao Anda? Bukannya saya sengaja menyelidiki, tetapi pernapasan dan sirkulasi aura Anda terasa agak familiar bagi saya. Sui Jingcheng menggelengkan kepalanya, saya keberatan. Namun, ia menoleh, melirik ke arah ruangan, dan berkata dengan lembut, Tuan Liu, tolong beritahu saya. Qi Jinglong tersenyum,
metode pernapasan yang Anda kembangkan sangat mirip dengan Permaisuri Agung Taisya, Guru Abadi Liu, murid langsung dari garis keturunan orang sejati Huolong. Sui Jingcheng bertanya dengan bingung, Tuan Liu, tunggu sebentar. Meskipun saya tidak tahu banyak aturan gunung, setelah mengikuti senior sejauh ini, saya mengerti bahwa alam orang sejati Taois hanyalah bumi abadi, kan? Tetapi seorang Permaisuri Agung setidaknya berada di alam kemurnian giok di antara 5 alam atas. Apakah bakat Guru Abadi Liu terlalu bagus, jauh melampaui gurunya, seperti seorang siswa yang melampaui gurunya? Qi Jinglong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini adalah anekdot gunung dari benua Gulu Utara kita. Orang sejati Huolong itu adalah seorang guru surgawi eksternal dari Gunung Longhu di benua ilahi Midlaird. Ada beberapa rumor, sudahlah, tidak baik membicarakan hal ini sembarangan, jadi aku tidak akan membahasnya. Bagaimanapun, alam abadi tua ini sangat tinggi, sangat tinggi, tetapi dia tetap menyandang gelar orang sejati. Dan dikabarkan bahwa dia suka tidur, mengolah dan memahami Dao Agung dalam mimpinya, yang sangat mendalam. Dan Liu adalah salah satu murid langsung orang sejati Huolong. Karena sang abadi tua menerima murid dengan sangat santai, tanpa mempertimbangkan bakat atau struktur tulang bawaan, ia selalu membawa 1 atau 2 orang kembali setiap kali ia menuruni gunung. Terkadang bahkan mereka yang dikirim oleh teman lama ke gunung pun diterima sebagai murid, sedemikian rupa sehingga terdapat sebanyak 40 atau 50 murid langsung dalam catatan silsilah aula leluhur. Selama bertahun-tahun, beberapa, seperti Guru Abadi Liu, telah maju menjadi Permaisuri Agung Taois, tetapi lebih banyak lagi yang meninggal karena usia tua di berbagai titik kemacetan, dari alam Gua Menshan hingga alam jiwa baru lahir, cukup banyak. Saat ini, masih ada lebih dari 20 murid langsung di gunung yang terus berkultivasi, sehingga para kultivator dari generasi yang sama dapat memiliki usia yang sangat berbeda dan alam yang bahkan jauh lebih berbeda. Namun, Permaisuri Agung Taisya ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tetapi silsilahnya telah bercabang, dan murid-muridnya adalah yang paling banyak di gunung. Setelahnya, sudah ada lebih dari 100 murid di generasi ketiga. Ekspresi Sui Jingcheng sedikit berubah. Senior pernah menguraikan aksara kuno pada 3 tusuk rambut emas hanya dengan sekali pandang, dan di antaranya tertulis, Taisya memerintah hantu. Sui Jingcheng segera menenangkan pikirannya. Pergumulan dimulai di dalam hatinya. Qi Jinglong menoleh dan melirik Sui Jingcheng, tatapannya rumit. Lupakan saja, beberapa hal lebih baik tidak terucapkan, meskipun terlihat. Biarkan Tuan Chen yang memikirkan hasil akhirnya. Fondasi Dao Sui Jingcheng sebenarnya tidak sesederhana itu, juga bukan berarti ia adalah murid kesayangan Permaisuri Agung Taisya, Guru Abadi Liu. Bahkan, kemungkinannya sangat besar sekaligus sangat kecil, karena sebelum Liu memasuki pengasingan hidup matinya, ia telah menerima seorang murid tertutup dengan struktur tulang yang sangat baik. Meskipun murid ini berusia kurang dari 40 tahun, ia sudah menjadi kandidat generasi penerus 10 muda benua Gulu Utara. Semakin tinggi wilayah seorang kultivator di gunung, semakin cermat mereka dalam hal hubungan guru-murid. Terlebih lagi, misteri tersembunyi di dalam tubuh Sui Jingcheng, yang belum dipahami oleh Tuan Chen, yang bukan seorang kultivator pedang abadi bumi sejati. Namun, ini mungkin bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, berdasarkan niat pedang samar yang terpancar dari Sui Jingcheng, Qi Jinglong secara kasar menyimpulkan sebuah petunjuk. Metode kultivasi ini terlalu berbahaya dan dapat menyebabkan masalah. Penanganan yang tidak tepat dapat memengaruhi fondasi Dao seseorang. Qi Jinglong bahkan dapat menelusuri alur ini, beserta hubungan rumit di antara beberapa kultivator hebat di benua Gulu Utara, untuk menarik lebih banyak kesimpulan. Namun, banyak hal di gunung yang dapat diketahui tetapi tidak dibicarakan. Sedangkan untuk murid muda Permaisuri Agung, Gu Mo, Qi Jinglong pernah bertemu dengannya sekali dalam perjalanannya. Bakatnya memang luar biasa, tetapi emosinya tidak begitu baik. Silsilah Taisya selalu seperti ini. Mereka akan turun gunung untuk membunuh iblis dan monster, tanpa takut apapun, bahkan kematian. Selama mereka benar, bahkan melawan kultivator 2 atau 3 alam lebih tinggi, semua master surgawi eksternal, termasuk mereka yang berasal dari garis keturunan Taisya, akan menghunus pedang mereka. Secara historis, terdapat beberapa kasus di mana para kultivator Dewa Bumi, bahkan Dewa Pedang 5 alam atas, dengan santai membunuh para kultivator Taois kecil yang bodoh itu dengan satu tebasan pedang, kebanyakan percaya bahwa mereka melakukannya tanpa jejak. Namun, tanpa terkecuali, sebagian besar diburu dan dibunuh oleh Permaisuri Agung Taisya atau beberapa saudara seperguruannya. Jika ada kultivator hebat puncak yang bahkan dapat menahan dan mengusir mereka, itu tidak masalah, karena orang sejati Huolong telah turun gunung 2 kali dalam 1000 tahun terakhir, sekali ia dengan santai menampar seorang kultivator ahli strategi militer alam ke-12 hingga mati, dan di lain waktu ia langsung membunuh seorang dewa pedang alam ke-12 yang menganggap dirinya kebal. Dari awal hingga akhir, orang sejati yang lama tetap sama sekali tidak terluka, dan bahkan pertempuran puncak yang seharusnya mengguncang langit dan bumi tidak menimbulkan riak sedikit pun.
Matahari dan bulan saling silih berganti, siang dan malam silih berganti. Ketika Chen Ping'an keluar dari kamarnya untuk kedua kalinya, Sui Jingcheng segera mengikutinya keluar dari kamarnya sendiri. Qi Jinglong tidak mengatakan apapun kali ini. Chen Ping'an masih duduk di bangku panjang. Daun teratai yang diletakkan di bangku, setelah energi spiritualnya menghilang, sudah menunjukkan tanda-tanda layu, warnanya tak lagi lembab dan montok. Sui Jingcheng tidak duduk di bangku panjang itu, melainkan berdiri tak jauh darinya. Ia berdiri anggun, bak bunga kembang sepatu. Chen Ping'an memegang labu pemelihara pedang dan meneguk anggur sambil tersenyum, jangan khawatir. Qi Jinglong tersenyum dan berkata, Anda tidak khawatir, jadi mengapa saya harus khawatir? Chen Ping'an menoleh dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Jawaban Qi Jinglong singkat dan langsung ke intinya, sama-sama. Chen Ping'an bertanya, Tuan Liu, apakah Anda memiliki pemahaman sendiri tentang apa yang disebut umat Buddha sebagai menaklukkan kera pikiran? Qi Jinglong menggelengkan kepalanya, pemahamanku dangkal dan tak layak disebut. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkan sesuatu yang lebih mendalam. Chen Ping'an berkata, saya pernah bertemu seorang biksu yang tercerahkan, jadi saya punya beberapa ide. Bagaimana kalau kita mengobrol saja? Qi Jinglong tersenyum dan berkata, bagus sekali. Chen Ping'an berdiri, mengulurkan satu tangan, jari-jarinya seperti kait, tak bergerak, seolah menahan sesuatu. Apakah ini termasuk penaklukan? Qi Jinglong merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kalau ini tahap awal, tentu saja tidak. Kalau ini hasil akhir, itu juga belum sempurna. Chen Ping'an mengangguk, lalu berjongkok, menekan jarinya ke lempengan batu biru di tepi kolam teratai, dengan santai menggambar dua garis yang sangat samar, lalu menggambar garis-garis seperti urat ke segala arah. Akhirnya, ia mengulurkan telapak tangannya dan mengusap semuanya, tetapi tidak sepenuhnya meratakannya, meninggalkan noda-noda samar yang terputus-putus. Qi Jinglong bertanya, apakah ini kondisi pikiran kita? Kera pikiran merajalela, seolah kembali ke tempat asalnya, tetapi jika seseorang tidak berhati-hati, masih ada jejak jalur mental yang belum benar-benar terhapus bersih. Chen Ping'an tidak berkata apa-apa. Ia menangkupkan segenggam kecil air dari kolam dengan tangan kanannya, berdiri di dekat pusat lingkaran, dan dengan tangan kirinya, dengan lembut menjepit setetes air, membiarkannya jatuh ke pusat lingkaran. Qi Jinglong menatap tajam. Lalu ia berjongkok lagi dan menyeka dengan lembut menggunakan satu tangan. Di lantai batu biru, tampaknya tidak ada noda air, tetapi di antara beberapa garis halus, jalur air yang halus terus menyebar ke segala arah, bervariasi panjang dan jaraknya. Chen Ping'an menoleh dan tersenyum, Tuan Liu benar. Qi Jinglong berpikir sejenak, tetapi ketika kera pikiran benar-benar menginjak-injak, apakah ia pasti akan meninggalkan jejak? Atau akankah ia seperti jejak kaki di salju yang benar-benar meleleh begitu matahari muncul dan menyinarinya? Lalu keduanya merenung. Sui Jingcheng berjongkok di dekat Chen Ping'an, matanya terbelalak, mencoba memahami sesuatu. Kalau tidak, selalu merasa seperti berada dalam kabut akan sangat memalukan, bukan? Ketika ia mendongak, ia melihat senior meliriknya. Ia duduk di bangku panjang, berpura-pura, seharusnya aku tahu segalanya sekarang. Chen Ping'an menepuk kepalanya, menjatuhkan air kolam dari telapak tangannya, memutar pergelangan tangannya, dan kitab suci Buddha yang terbuat dari kertas hijau muncul di tangannya. Ia berdiri dan menyerahkannya kepada Qi Jinglong, saya tidak tahu bahasa Sanskerta. Bisakah Anda memberitahu saya bab berapa dari kitab suci Buddha ini? Qi Jinglong mengambil halaman kitab suci Buddha dan tersenyum. Satu bab? Ini adalah ajaran Buddha yang lengkap. Chen Ping'an tertegun sejenak dan duduk di samping. Qi Jinglong berpikir sejenak, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang isinya nanti. Ketika Anda mengunjungi kuil, Anda dapat bertanya kepada biksu sendiri. Ingatlah untuk menyimpannya dengan aman. Chen Ping'an menyimpan halaman itu, kitab suci Buddha itu. Chen Ping'an tiba-tiba tersenyum, bagus. Meskipun saya tidak mengenali aksara Buddha, saya masih bisa menyalinnya untuk menenangkan pikiran saya. Qi Jinglong mengangguk. Chen Ping'an berdiri, siap untuk pergi ke rumah untuk menyalin kitab suci. Sui Jingcheng ragu-ragu, ingin bicara. Chen Ping'an berkata, tidak apa-apa. Mata Sui Jingcheng memerah. Chen Ping'an berkata dengan serius, jangan pikir kau bisa gagal bayar utang hanya karena ini. Sui Jingcheng memelototinya, memutar pinggangnya, dan duduk di bangku panjang. Qi Jinglong terus menatap ke depan, mengerjap, dan berpikir, Tuan Chen adalah seorang master. Mungkin aku juga bisa meminta bimbingan? Lagi pula, tatapan banyak kultivator wanita, baik di dalam maupun di luar sekte, baik di dalam maupun di luar gunung, membuat Qi Jinglong merasa sedikit bersalah. Inilah masalahnya dengan selalu bersikap masuk akal. Itu tidak akan memengaruhi kultivasi dao agungnya atau kejernihan hati pedangnya, tetapi pada akhirnya, banyak hal yang disesalkan telah terjadi karena dirinya. Dia baik-baik saja, tetapi kenyataannya tidak. Itu tidak baik.
Hari itu, setelah Chen Ping'an selesai menyalin kitab suci, dia melanjutkan kultivasinya secara tertutup, mulai menyalakan api di tungku peti emas 5 warna. Ini adalah terakhir kalinya ia memurnikan tanah 5 warna dari Gunung Dali. Malam itu, dalam kegelapan, Qi Jinglong sedang beristirahat dengan mata terpejam. Sui Jingcheng menatap kosong. Qi Jinglong membuka matanya, menoleh, dan dengan lembut menegur, "Mengapa kau teralihkan? Ini penting bagi Dao Agung. Apa salahnya mempercayai orang lain sekali saja? Apakah lebih baik selalu sendirian?" Riak-riak yang sedikit bergejolak dari rumah itu kembali tenang. Sui Jingcheng sedikit bingung, apakah kita sedang diserang? Apakah itu makhluk abadi dari istana Jinlin? Qi Jinglong menggelengkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Cahaya pedang pelangi putih dan seberkas kabut cemerlang menyapu dengan megah dari tepi langit, momentum mereka cukup untuk membuat seluruh feri Longtou di negeri Oriole Hijau waspada. Hampir semua pembudidaya di penginapan mendongak, dan semua orang yang berjalan-jalan atau mengobrol di halaman segera kembali ke kamar masing-masing. Cahaya pedang mendarat di tepi seberang kolam teratai, sementara kabut yang menyilaukan mendarat di daun-daun teratai di kolam. Gu Mo, murid tertutup Tai Xia Liu yang agung, mengenakan jubah Taois unik milik seorang guru surgawi eksternal dari Gunung Longhu. Di jubahnya, gugusan awan merah cerah perlahan mengalir dan berkilauan, memancarkan kecemerlangan. Jubah ajaib, Tai Xia, adalah salah satu artefak terkenal Tai Xia Liu yang agung. Orang itu adalah seorang kultivator pedang jiwa baru lahir yang luar biasa, tetapi bukan seorang praktisi Qi dari Gunung Manusia sejati Huolong. Seperti yang diharapkan. Qi Jinglong mengerti dalam hatinya. Para kultivator di gunung, terutama kultivator wanita, juga memiliki teman-teman boudoir mereka. Tai Xia yang agung tentu saja tidak terkecuali. Kemudian, fakta bahwa pendekar pedang wanita dari bagian tengah Beiju Lushou tidak pergi ke gunung terbalik dapat dijelaskan. Ia mungkin sedang menunggu temannya, Liu, untuk berhasil keluar dari kultivasi tertutupnya. Ketika Gu Mao melihat Qi Jinglong, karena perbedaan alam mereka, ia tidak mengenali Liu Jinglong, ini sang naga tanah. Namun, kultivator pedang jiwa baru lahir melihat menembus ilusi itu dan tersenyum. Rong Chang dari Danau Pedang Rumput Apung menyapa Tuan Liu. Danau Pedang Rumput Apung, gurunya adalah Li Cai. Sui Jingcheng memasang ekspresi aneh. Mengapa ia merasakan kedekatan dan keakraban saat melihat kultivator pedang yang mengaku berasal dari Danau Pedang Rumput Apung ini? Ia menggelengkan kepala, menghilangkan gejolak emosi yang tak terjelaskan di hatinya, lalu melangkah, berdiri lebih jauh di belakang Qi Jinglong. Melihat ini, Rong Chang terkekeh kecut dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal itu bisa dimengerti, lebih baik menutup mata dan telinga, agar ia tidak bertindak berlebihan dan membahayakan Dao Agung. Namun, setelah reuni yang telah lama dinantikan, dengannya, Rong Chang merasa sedikit berat hati. Awalnya, jalan kultivasi Sui Jingcheng tidak akan sesulit ini. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Yang Mulia Tai Xia Liu, seorang kultivator hebat yang memiliki hubungan dekat dengan gurunya, yang memiliki peluang besar untuk berhasil dalam pengasingan hidup matinya, telah menjalani proses tanpa tubuh dan meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke selatan ini, sebagai murid Liu yang paling disayangi dan dihormati, Gu Mao berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Ia telah menggunakan sihir petir sektenya untuk menyebabkan tanah longsor dan peristiwa yang mengguncang bumi di beberapa sarang iblis tempat makhluk-makhluk mengerikan telah menimbulkan masalah selama bertahun-tahun. Suatu ketika, jika Rong Chang tidak menghunus pedangnya, ia akan berada dalam situasi yang menyedihkan, karena lawannya adalah iblis agung alam jiwa baru lahir yang haus darah. Jadi, meskipun terluka parah, Gu Mao tetap bergegas, pertama pergi ke negeri Wuling, kemudian mengikuti petunjuk untuk kembali ke feri Longtou di negeri Oriole Hijau, tanpa pernah beristirahat. Rong Chang telah menasihatinya 2 kali tetapi tidak berhasil dan terpaksa menyerah, karena Gu Mao bukan dari sektenya sendiri. Setelah mengetahui hilangnya wujud dan kematian Grand Exalted Tai Xia, Rong Chang segera mengirim pesan pedang terbang ke Danau Shujian di benua Baoping, tempat gurunya sebelumnya telah mengatur pertemuan. Kemudian, gurunya segera mengirimkan pedang terbang kembali ke Danau Pedang Dukue Terapung, memerintahkannya untuk melindungi keselamatan wanita itu dan tidak membiarkan kecelakaan lagi, jika tidak, ia akan dimintai pertanggungjawaban. Rong Chang sangat memahami temperamen gurunya, Li Cai, ini sama sekali bukan sekadar amarah. Temperamen gurunya sangat lugas, seluruh sekte tidak perlu menebak-nebak. Misalnya, karena Rong Chang lambat mencapai 5 alam atas, Li Cai merasa sangat tidak senang padanya. Setiap kali melihatnya, ia akan memberinya pelajaran, bahkan jika Rong Chang hanya terbang maju mundur dengan pedangnya, jika ia kebetulan terlihat oleh gurunya di salah satu momen langka Li Cai menikmati pemandangan, ia akan ditebas dengan pedang. Lagi pula, itu masalah besar. Meskipun suasana hati Gu Mao sedang sangat buruk, ia tetap menaati perjanjiannya dengan Rong Chang dari Danau Pedang Dukue Terapung dan berkata kepada wanita itu, "Kau Sui Jingcheng, kan? Kau adalah murid terdaftar dari guruku, Tai Xia yang agung.
Mulai sekarang, kau akan memiliki pelindung di jalan kultivasimu, dan itu adalah aku, Gumo. Tapi jangan khawatir, selain mengajarimu mantra pengendali pedang, kau bisa bepergian dengan bebas, mendaki gunung atau menyusuri sungai, kemanapun kau mau. Tak seorang pun akan menahanmu, dan aku pun demikian. Jubah bambu yang kau kenakan akan resmi menjadi milikmu mulai sekarang, tetapi kau harus menyerahkan pengendali roh Taisia di antara 3 tusuk rambut emas. Sekte ini memiliki pengaturan lain untuk itu di masa depan, tetapi aku akan menukarnya dengan harta sihir lain yang setara, agar kualitasnya tidak kalah. Sedangkan Liu Jinglong itu, karena ia telah menggunakan ilusi, Gumo berpura-pura tidak melihatnya dan tidak mengenalinya. Ia mendengar bahwa pria itu adalah orang aneh dengan kultivasi tinggi, bakat luar biasa, dan ketenaran yang luar biasa, tetapi juga sangat bertele-tele. Gumo enggan berbasa-basi dengannya. Hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia dalam silsilah Taisia hanya melibatkan sesama kultivator yang telah berjuang bersama mereka. Bahkan jika kau seorang kultivator 5 alam bawah, kau bisa menjadi tamu terhormat di gunung. Selain itu, bahkan jika kau seorang kultivator 5 alam atas, apa hubungannya dengan dia? Sui Jingcheng tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berjalan ke arah Qi Jinglong, bertanya dengan hati-hati, aku ingin pergi ke benua Baoping untuk melihat. Bolehkah? Gumo berdiri di atas daun teratai, melirik Rong Chang di belakangnya. Rong Chang tersenyum, lebih baik tinggal di Beiju Luzhou. Karena, jika tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, Guru Li Chai sudah dalam perjalanan kembali ke Beiju Luzhou. Sui Jingcheng segera mengeluarkan 3 tusuk rambut emas itu, aku bisa mengembalikan ketiga tusuk rambut emas itu kepadamu. Jika memungkinkan, aku ingin berkultivasi dengan seorang senior. Maksudku, jika memungkinkan. Tetapi jika Yang Mulia Taisia tidak setuju dan masih ingin aku menjadi murid terdaftar, bolehkah aku pergi ke benua Baoping? Aku akan kembali ke Beiju Luzhou sendiri untuk meminta maaf kepada Yang Mulia. Gumo dengan marah berkata, cukup omong kosongnya. Rong Chang juga sedikit terganggu. Kata-kata wanita itu memang baik, tetapi tepat mengenai hati Gumo. Kehilangan seorang agung-agung merupakan kemalangan besar bagi keluarga abadi tingkat sekte manapun, terutama karena Gumo adalah murid langsung Liu. Qi Jinglong mendesah dalam hati, menduga sesuatu yang serius telah terjadi pada agung-agung Taisia. Namun Qi Jinglong tetap berkata dengan tenang, mari kita bicarakan ini baik-baik. Wajah Gumo membeku, dan ia menatap tajam ke arah Qi Jinglong, apakah kau, orang luar, berhak mengganggu? Ekspresi Qi Jinglong seperti biasa. Ia berkata, saya punya teman yang sedang menyempurnakan objek sihirnya dan berada pada tahap kritis. Nona Ghu dan pedang abadi Rong seharusnya menyadari hal ini. Jadi, bisakah kita duduk dan berbicara perlahan? Sui Jingcheng mengangguk penuh semangat, masih mengulurkan tangannya, telapak tangannya terbuka, memperlihatkan 3 jepit rambut emas. Rong Chang tiba-tiba mengerutkan kening. Tolong, jangan biarkan kesengsaraan itu. Itu adalah jalur pegunungan yang tampaknya paling tidak berbahaya tetapi justru paling berliku. Keterasingan Agung Taisia yang gagal, sampai batas tertentu, telah memengaruhi kesempatan kultivasi wanita ini. Jika wanita di depannya jatuh ke dalam kesengsaraan lagi, itu hanya akan menambah penghinaan. Jika memang begitu, Rong Chang tidak akan bisa berdiam diri saja. Beberapa riak di hati dapat ditekan sejak awal, tetapi begitu emosi dibiarkan tumbuh bebas, seperti kolam di dekatnya yang berubah menjadi pemandangan daun teratai yang rimbun, bagaimana mungkin mereka terputus? Dan jika mereka terputus, bukankah itu akan tetap merusak fondasi Dao Agung? Qi Jinglong menghela napas dan berkata lembut, Dao Agung sulit untuk dilalui. Terburu-buru membuat sia-sia. Bukankah seharusnya kita mempertimbangkannya lebih lambat? Menunggu sesaat, untuk sementara waktu, bukankah itu terlalu berat untukmu? Gumo mencibir, 1 jam, atau setengah hari? Qi Jinglong mengerutkan kening, tetapi tetap berkata dengan ramah, saya dengan tulus meminta kalian berdua untuk menunggu sampai teman saya berhasil menyempurnakan bendanya. Pada saat itu, kalian bertiga bisa membahasnya. Orang yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya. Mungkin ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan, lebih baik daripada keputusan kita yang terburu-buru sekarang. Rong Chang merasa bahwa kata-kata Qi Jinglong tidak salah. Namun, bagian yang sulit adalah orang yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya, yang memang benar. Tetapi bagaimana jika orang itu bodoh dan tidak mau melepaskan lonceng itu, dan malah memprovokasi mereka dengan beberapa kata? Dengan kondisi pikiran wanita itu saat ini, itu seperti menarik tali lagi, dan lonceng itu hanya akan semakin sulit dilepaskan. Jadi Rong Chang berada dalam posisi yang sangat sulit. Gumo mencibir, apa? Apa kau akan bersikap seolah-olah kau benar hanya karena kau berasal dari keluarga abadi dan memiliki kultivasi yang tinggi? Aku sungguh tidak mengerti, kenapa kau, orang luar, malah menunjuk-nunjuk ke sini? Apa kau tidak malu? Qi Jinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini dilema yang rumit. Jika kau benar-benar mempertimbangkan Dao Agung Sui Jingcheng, bukankah seharusnya kau mendengarkan kata hatinya?
Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa niat baikmu tidak akan berujung buruk? Segalanya telah sampai pada titik ini, banyak bahaya tersembunyi yang tak terelakkan. Aku yakin ketika temanku keluar dari ruangan, dia akan mendengarkan alasanmu. Jika ternyata alasan Nona Sui terlalu sepele, dan alasanku, Qi Jinglong, terlalu bias, itu yang terbaik. Jika tidak, kita masih bisa membahas tindakan balasan. Hanya ketika ketiga pihak telah menyelesaikan kerumitan ini, lonceng akan benar-benar terlepas dan simpul di hati akan terselesaikan. Gumao dengan marah berkata, Liu Jinglong, apa kau tidak menyebalkan? Apakah masalah sekecil ini sepadan dengan pernyataanmu yang muluk-muluk di sini? Dia telah menyerahkan jepit rambut emas dan akan meninggalkan Feri Longtou bersama kita. Selain benua Baoping, di mana di Beiju Luzhou tidak bisa, dia pergi? Sui Jingcheng menoleh ke arah rumah itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Qi Jinglong tiba-tiba berbalik dan tersenyum, apakah kau khawatir akan melibatkan Tuan Chen? Atau kau benar-benar berubah pikiran? Sui Jingcheng hampir menangis, menggenggam erat 3 jepit rambut emas di tangannya. Qi Jinglong mengangguk lalu bertanya, bagaimana kalau kukatakan selama aku, Qi Jinglong, berdiri di sini, seniormu bisa dengan aman memurnikan objek kelahirannya? Apa keputusanmu? Kali ini aku bisa memberimu jawaban yang pasti. Aku bisa menjamin bahwa apapun yang terjadi di dalam rumah Tuan Chen adalah keahliannya sendiri. Entah dia berhasil atau tidak, aku tidak berani mengatakannya. Tapi malam ini, apapun yang terjadi di luar rumah, dengan aku di sini, benar-benar aman. Mata Sui Jingcheng berkaca-kaca, bahkan jika aku benar-benar harus pergi, aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada senior, tapi aku masih takut. Qi Jinglong berbalik dan terkekeh, takut apa? Apa menurutmu prinsip Tuan Chen dan Tuan Liu benar-benar tidak bisa dimakan? Sui Jingcheng tampak bingung. Qi Jinglong menggelengkan kepalanya, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu adalah demi melakukan sesuatu. Qi Jinglong menatap Gumao, yang kini tertawa terbahak-bahak, aku tahu Nona Gu bukan orang yang tidak masuk akal, hanya saja hati daunnya sedang tidak stabil saat ini, itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Qi Jinglong menoleh ke arah kultivator pedang jiwa baru lahir dari Danau Pedang Dukwe Terapung, aku juga tahu bahwa pedang abadi Rong khawatir dan memiliki niat baik. Gumao mencibir, oh, apa akan ada, tetapi, sekarang? Qi Jinglong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kedudukanku di sini adalah, tetapi, itu. Aku tidak perlu mengatakannya. Rong Chang berpikir sejenak, hanya satu tebasan pedang, bagaimana? Qi Jinglong mengangguk, lalu tidak lagi menatap Rong Chang, mengalihkan pandangannya langsung ke Gumao, dan berkata tanpa ekspresi, sekarang giliranmu. Gumao benar-benar ketakutan dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Rong Chang tetap diam, tersenyum kecut, dalam pertempuran Gunung Dili, sepertinya kalian berdua menahan diri. Penggarap pedang jiwa baru lahir dari makam pedang Dukwe Terapung ini, saat ini, seolah-olah berada di dunia kecil. Dunia kecil itu ditempa dari niat pedang murni yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang Qi Jinglong bernama, Aturan, namanya berasal dari sebuah karya klasik karya seorang mantan bijak Konfusianisme. Akan tetapi, hampir tak seorang pun di Beiju Luzhou mengetahui jenis kemampuan ilahi apa yang dimiliki pedang terbang yang diberi nama aneh ini. Gumao menggertakkan giginya, wajahnya pucat, dan tangannya mulai gemetar. Qi Jinglong menegur dengan lembut, tenangkan pikiranmu, fokuskan kimu, jangan bertindak gegabah. Gumao seolah mendapat peringatan, menarik napas dalam-dalam, yang akhirnya memungkinkannya untuk menenangkan diri. Tatapannya ke arah pemuda berjubah hijau itu sangat rumit. Saat itu, seorang pemuda, juga mengenakan jubah hijau seperti Qi Jinglong, berjalan keluar rumah, maaf membuat kalian berdua menunggu.